Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Selamat datang kepada para Penatua yang baru bergabung. Semoga betah dan tambah tahan banting. WKWKWK, sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 121 Kekuatan Bayangan Sprite, subscribe Penatua. Dia. Roh-roh mati yang ditinggalkan menangis tanpa henti, kemudian dengan serangkaian ledakan, roh mendalam Ki yang kecil dan lemah muncul dari lubang hitam. Su Yun bersembunyi di balik bebatuan dan menatap lubang hitam dengan cermat. Dia gugup. Karena Penatua pedang memperingatkannya, dia mengerti bahwa dia tidak akan mampu menahannya dengan kultivasinya yang terbatas. Dia memiliki manual pedang tanpa batas sebagai penutup untuk menutupi Ki-nya, jadi dia bisa bersembunyi di sana untuk sementara waktu. Dia tidak khawatir Spirites Shadow dicuri oleh orang lain, karena menurut ingatan kehidupan masa lalunya, Spirites Shadow tidak dicuri oleh orang lain saat ini. Juga, tidak ada orang biasa yang bisa membuka ranah itu. Su Yun menahan napas dan menunggu di balik bebatuan. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, tangisan roh-roh mati yang ditinggalkan di dalam lubang hitam memudar. Su Yun mendengarkan dengan seksama untuk setiap suara. Setelah sekitar setengah jam, suara-suara dari roh-roh mati yang ditinggalkan benar-benar hilang. Dong! Tiba-tiba, suara membelah telinga bergema. Lapisan pola hijau tua mulai muncul di dinding bagian dalam gunung. Pola-pola ini seperti layar pelindung, menutupi seluruh dinding gunung bagian dalam, termasuk lubang hitamnya. Ini adalah susunan penyembunyian dinding hati. Su Yun berseru dengan lembut. Penyembunyikan dinding hati. Pedang Elder mendengar ini dan membeku sejenak. Kemudian, dia benar-benar terkejut. Bisakah harta yang terlampir ini memicu susunan penyembunyian sendiri? Ya. Su Yun mengangguk. Itu salah satu dari sedikit metode susunan spiritual di benua bela diri langit. Dia mengalihkan pandangannya dan mengamati pola memudar di sekitar dinding dan bergumam, setelah Yang Maha Kuasa meninggal, susunan penyembunyian dinding hati pada dirinya menyegel jalan menuju makamnya secara otomatis. Sekarang, pria di lubang hitam sedang mencoba untuk membuka jalan, tetapi begitu susunan penyembunyian dinding hati ini dihasut, ia akan mampu menahan serangan orang itu. Mungkin butuh waktu lama untuk memecahkan susunan ini. Oh! Penatua pedang terkejut dan berpikir. Bajingan ini, aku, sebagai pemimpin sekte-sekte pedang tanpa batas berpengetahuan luas dan telah melihat banyak hal. Tidak banyak yang tahu tentang susunan penyembunyian dinding hati. Mengapa bajingan ini tahu banyak tentang ini? Orang aneh macam apa dia? Dong! Itu berdering sekali lagi. Array Wall of Heart Concealment naik sekali lagi. Saat hijau tua yang dalam muncul, itu membuat gunung bagian dalam terlihat jahat. Dong! 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 Sepertinya suara itu tidak mau berhenti. Su Yun menyipitkan matanya. Tiba-tiba, dia mengerti sesuatu. Arai penyembunyian dinding hati tampaknya merasakan ki roh yang mendalam. Jika dia menggunakan Profound Spirit Ki untuk menyerang, begitu menyentuh dinding, itu akan menyebabkan reaksi seperti itu. Cara dia menggali Windole, adalah menyerang tanpa menggunakan Profound Spirit Ki, sehingga tidak memicu susunan Wall of Heart Concealment. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melebarkan lubang angin. Itu berdering sekitar 20 kali sebelum akhirnya berhenti. Su Yun menarik tubuhnya, dan bahkan berhenti bernapas. Dia memperlihatkan salah satu matanya saat dia diam-diam menatap lubang hitam. Jantungnya berdebar kencang dan cepat. Gedebuk. Akhirnya, di dalam lubang hitam, langkah kaki terdengar. Sepertinya orang-orang ini tidak dapat memecahkan susunan penyembunyian dinding hati dan menyerah. Sekitar 2 langkah kaki terdengar, satu dengan sedikit jejak samar, dan satu lagi yang lebih berat. Sementara Su Yun mengamati keduanya berjalan keluar dari lubang hitam, dia tidak dapat merasakan sedikit pun Profound Spirit Ki pada mereka. Jika mereka bukan ahli, bagaimana mereka bisa menutupi ki roh mendalam mereka dengan baik? Aku tidak pernah berpikir bajingan ini bahkan memiliki tempat alami untuk tubuhnya beristirahat. Memang, dia adalah seseorang yang perkasa seperti yang kita dengar dari rumor. Suara itu dingin dan suram, tapi itu suara yang familiar. Su Yun menatap tajam ke lubang hitam itu. 2 bayangan keluar dari lubang hitam secara perlahan. Salah satunya tinggi. Dia mengenakan pakaian hitam dan mahkota hitam. Dia memiliki sepasang mata hijau hutan dan rambut hijau yang tampak jahat. Di kulitnya, dia ditutupi dengan pola hijau. Itu mengerikan. Adapun jubah hitam, pola di atas benar-benar bergerak seolah-olah mereka hidup. Dan di samping pria itu, ada seorang wanita berbaju hijau. Gaun itu menutupi lututnya, memperlihatkan kaki indahnya yang indah. Tubuhnya terasa panas. Dia memiliki payudara besar dan bokong yang gagah. Sosoknya akan membakar imajinasi siapapun. Seberapa cantik wajahnya, alisnya, berpisah dengan baik. Dia memiliki bibir ceri dan kulitnya, putih dan halus seperti pasta. Rambut hijaunya jatuh indah di bahunya dan matanya berbinar seperti permata. Dia sangat menawan. Dan yang menakjubkan adalah dia benar-benar memiliki keanggunan yang tak terlukiskan padanya. Temperamennya sempurna, ia memiliki martabat yang mulia dan tidak dapat diganggu-gugat yang menangkap jiwa penonton. Cukup mengerikan. Su Yun menggelengkan kepalanya.
Jika dia tidak membawa batu abadi bersamanya, dia mungkin telah ditundukkan oleh pesona wanita itu, menyebabkan dia berdiri dan berjalan ke arahnya, lalu dengan patuh menyembahnya. Jika aku tidak bisa mendapatkan harta itu, maka semua kerja keras kita akan sia-sia. Aku harus memikirkan cara untuk menghancurkan dunia ini. Kata wanita berbaju hijau itu. Pria itu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, Putri. Harta karun ini tidak mudah untuk dicapai. Arai penyembunyian ini juga tidak mudah dihancurkan, bukan karena aku tidak cukup kuat. Hanya saja aku tidak dapat menemukan kekurangan dalam susunan penyembunyian. Jika aku dapat menemukan kekurangannya, maka itu akan menjadi cerita lain. Petik 2. Wanita berbaju hijau mendengar ini dan alisnya lurus. Lalu, apakah kamu sudah menemukan kekurangannya? Tidak. Lalu, apakah kamu punya rencana? Aku pernah mendengar tentang kristal surgawi. Mungkin jika kamu mengandalkan kristal surgawi, kamu dapat menghancurkan alam dan mencapai harta karun itu. Aku telah mengirim orang untuk menyelidiki kristal surgawi. Rumor mengatakan bahwa orang pertama yang melakukan kontak dengan kristal surgawi adalah orang-orang dari Sekte Pedang Abadi. Setelah diselidiki, kristal surgawi kini berada di tangan seseorang bernama Limitless. Sekte Pedang Abadi dan Sekolah Ming Ying sedang mencari orang ini. Tapi orang ini tidak bisa ditemukan. Sulit untuk mendapatkan kristal surgawi dalam waktu sesingkat itu. Wanita berbaju hijau berkata dengan lembut. Aku telah mendengar bahwa tetua Sekte Pedang Abadi, Long Xiangli, dan Hu Qianmei dari Sekolah Ming Ying pernah ke satu tempat. Mungkin, Limitless akan ada di sana. Oh, wanita itu memutar lehernya yang putih dan menatapnya. Di manakah itu? Keluarga Su. Pria itu menjawab dengan hormat. Keluarga Su. Lalu apakah kamu mengirim seseorang untuk menyelidiki? Petik 2. Aku sudah mengirim 2 orang. Bagus. Wanita berbaju hijau itu mengangguk. Kalau begitu, biarkan mereka memeriksa dulu saat kita memikirkan ide lain di sini. Baik itu kristal surgawi atau harta karun ini, aku menginginkannya. Jika ini tidak dilakukan, maka kita akan membutuhkan lebih banyak kekuatan. Pria itu berlutut dan menundukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Wanita itu bahkan tidak meliriknya. Dengan langkah kakinya yang ringan, dia terbang ke langit seperti daun hijau, dan terbang menuju terowongan. Pria itu memperhatikan, dia buru-buru bangkit dan mengikutinya. Su Yun berkonsentrasi pada mereka dengan matanya. Bajingan, ada cukup banyak orang yang menginginkan kristal surgawi. Kekuatan mereka tidak kalah dengan Long Xianli. Kata Penatua Pedang. Su Yun mengangguk. Aku tidak pernah berpikir bahwa kolam keluarga Su sedalam itu. Aku harus ekstra hati-hati di masa depan dan melenyapkan keduanya secepat mungkin. Lalu, apa yang kamu rencanakan sekarang? Apakah kamu masih akan mendapatkan Sprites Shadow? Penatua Pedang bertanya. Tentu saja. Jika aku tidak mendapatkan Sprites Shadow, bukankah aku hanya menyia-nyiakan perjalanan ke sini? Kata Su Yun. Dia duduk di sana dan menunggu. Manual pedang tanpa batas tersangkut di dadanya. Dia percaya bahwa kinya tidak akan bocor dan kedua orang ini tidak akan bisa merasakan keberadaannya. Karena itu, Su Yun duduk selama setengah hari. Ketika dia merasakan bahwa keduanya telah pergi, dia berjalan keluar dari batu dan menuju lubang hitam. Roh-roh mati yang ditinggalkan di lubang hitam dibunuh oleh keduanya. Ketika roh-roh mati yang ditinggalkan mati, mereka semua kembali ke keadaan semula, rambut. Meskipun mati, Yang Maha Kuasa akan segera menghasilkan kumpulan roh mati yang ditinggalkan. Keduanya telah membunuh semua roh mati yang ditinggalkan untuknya, yang menyelamatkannya banyak energi. Su Yun dipenuhi dengan kegembiraan saat dia memegang Tousan Deep Sword dan berjalan ke lubang hitam dengan hati-hati. Lubang hitam itu lebih gelap dari gunung bagian dalam. Di sini, bahkan tidak ada 1 inci pun cahaya. Jika orang biasa ada di sini, dia mungkin akan menjadi buta. Untungnya, Su Yun memiliki mata ilahi skala surgawi. Bahkan di tempat yang gelap seperti ini, dia masih memiliki beberapa penglihatan. Lubang hitam itu tidak panjang, mungkin hanya lebih dari 100 meter. Di sepanjang jalan, mayat arwah yang ditinggalkan tergeletak di tanah. Ada hampir lebih dari 100 dari mereka. Setelah melihat adegan ini, dia merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Jika dia memilih untuk melawan ini sendiri, dia tidak akan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuh mereka semua. Mungkin dia harus pergi selama berhari-hari dan malam, dan itu tidak akan pernah berakhir. Hah? Tiba-tiba, tatapan Su Yun jatuh pada mayat semua arwah yang ditinggalkan. Roh-roh mati yang ditinggalkan ini tidak mati untuk waktu yang lama, dan mayat mereka belum berubah menjadi helai rambut. Tubuh panjang mereka masih bersinar. Matanya jatuh di tengah semua mayat ini untuk melihat lapisan cahaya biru yang tidak biasa. Itu kekuatan roh. Kata Penatua Pedang dengan penuh semangat. Kekuatan roh. Iya, kata Penatua Pedang dengan penuh semangat. Roh-roh mati yang ditinggalkan ini sama seperti aku, mereka harus bergantung pada tubuh spiritual. Kekuatan roh bukanlah ki roh yang mendalam. Mereka mendapatkan sumber energi dari jiwa orang tersebut. Su Yun, apakah mungkinkah memberikan kekuatan roh kepadaku? Dengan kekuatan roh sebanyak ini, aku bisa menjadi lebih kuat. Ini bermanfaat bagiku. Mengapa begitu sopan, senior? Jika kamu menginginkannya, itu semua milik kamu. Su Yu tersenyum dan mulai memungut roh-roh itu dan melemparkannya ke dalam buku pedoman pedang tanpa batas.
Penatua pedang tidak bisa menunggu saat dia menarik napas dengan penuh semangat. Su Yun sangat cepat saat dia melewati area tersebut. Semakin lama roh mati yang ditinggalkan mati, semakin cepat kekuatan roh menghilang. Setelah setengah jam, lebih dari 10 roh mati yang ditinggalkan diambil dan diberikan kepada penatua pedang. Sword Elder tidak menyerah, begitu dia menerima semua kekuatan roh, dia meletakkan jauh di dalam limitless sword manual dan tetap diam. Su Yun maju dan sangat cepat, dia berada di ujung lubang hitam. Ada sebuah batu raksasa. Itu memblokir jalan dan tidak ada yang tahu apa yang ada di belakangnya. Tapi jika dia bisa menghancurkan batu ini, dia bisa mendapatkan Spirites Shadow dengan mudah. Dua lainnya pasti terjebak di sini. Su Yun mengendus Profound Spirit Ki yang tertinggal di udara dan membuka matanya perlahan. Dia kemudian mengeluarkan cermin langit bulan terbang, membuka gulungan tengkorak dan membuka ratusan dewa pemusnahan iblis yang mengejutkan. Semua tergantung pada kamu. Su Yun mengelus ki iblis dari barisan dan bergumam. Jiu 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 jiu. Tepat pada saat ini, mutiara seukuran mata berwarna hijau menyala di sekitar dinding. Mata hijau itu memancarkan banyak cahaya. Arai di udara mulai bekerja sendiri, memenuhi udara dengan ki yang unik. Wajah Su Yun tegang. Ini ditinggalkan oleh keduanya sebelumnya. 122 kekuatan bayangan Sprite, bagian 2, Subscribe Penatua. Melihat Arai saat dimulai, hati Su Yun terdiam. Ya, karena lawan telah menemukan tempat ini, mengapa mereka tidak meninggalkan mekanisme pertahanan untuk menghentikan orang lain menemukannya dan mencuri harta mereka? Arai ini tidak memiliki ki untuk membunuh. Itu tidak terlihat seperti ingin membunuhnya tetapi roh mendalam ki yang mengambang di udara sangat padat seolah-olah ingin menghilangkan ki lainnya. Dia tidak peduli, dia harus mendapatkan Spirites Shadow dengan cepat akan menjadi pemenangnya. Su Yun tidak ragu-ragu, dia segera meletakkan ratusan dewa pemusnahan iblis di tanah. Setelah itu, dia mengeluarkan bahan terakhir dari tas dan menatap mata ratusan dewa pemusnahan iblis sebelum dia menekannya. Klik. Bagian terakhir dari bahan dipasang ke mata Arai. Dalam beberapa napas, lukisan di cermin langit bulan yang terbang mulai memancarkan bahan seperti kabut merah darah seolah-olah itu adalah panci berisi darah mendidih. Itu mulai mengeluarkan suara gemuruh. Su Yun melihat barisan saat roh iblis yang tertidur lelap terbangun. Matanya menjadi merah dan mulai aneh. Itu suram. Darah penggarap ki iblis yang misterius itu. Mengapa itu memiliki efek yang luar biasa? Dia tidak tahu, dia juga tidak ingin tahu. Hal yang perlu dia lakukan adalah beribadah. Dia mempersembahkan jiwanya sendiri dan berkomunikasi dengan kekuatan 100 iblis. Iblis. Mereka bukan pengganti kekejaman, juga bukan kejahatan. Iblis sejati bukanlah pembunuh berantai dalam legenda. Apa yang mereka kejar sama seperti peri. Mereka itu mulia. Orang-orang membenci dan takut pada mereka karena mereka tidak cukup memahaminya. Su Yun menginjak tepi cermin langit bulan terbang dan ke ratus dewa pemusnahan iblis. Dia mengeluarkan Tousan Deep Sword dan mengeluarkan Death Sword di punggungnya dan kemudian menusuknya bersama dengan sarung pedang. Dia menopang kedua pedang dan seolah-olah dia telah pingsan, dia tidak memiliki energi yang tersisa. Dadanya naik turun saat dia terengah-engah. Tiba-tiba, seberkas cahaya berdarah melompat keluar dari ratus iblis pemusnahan Dewa Arai, dan melalui bagian atas dinding formasi penyembunyian hati. Itu menembus bebatuan, ke gunung dan ke langit. Wow! Tanda seru petik 2. Segera, cahaya berwarna darah mulai menelan Su Yun. Rasa sakit yang luar biasa memenuhi dirinya, saat dia, dan kedua pedang dibaptis oleh cahaya darah ini. Dia menggertakkan giginya, mengawasi 100 dewa pemusnahan iblis. Dia terkejut melihat pola pada lukisan itu mulai bergerak dengan sendirinya. Ratusan iblis yang ganas, tangguh, menakutkan, dan menakutkan berdiri sekaligus. Mereka semua mengarahkan pandangan mereka pada Su Yun saat mereka menyeret tubuh mereka yang berlumuran darah ke arahnya. Membunuh. Bunuh semua ketidakadilan di dunia ini, bunuh semua ketidakadilan di dunia ini. Membunuh. Tidak ada yang bisa mengendalikan kamu atau aku. Mulai sekarang, kamu dan aku akan bebas. Kegelapan tidak memungkinkan orang untuk berjalan maju, tetapi kegelapan dapat menyembunyikan kita dengan sangat baik. Dengan cara ini, kita bisa aman. Baik itu makhluk abadi, surgawi, atau iblis, siapa yang peduli? Aku hanya berharap untuk hidup dengan orang yang aku cintai. Kecuali, kau tidak bisa memberikannya padaku. Kalau begitu aku akan merobek langit, memotong lantai menjadi beberapa bagian dan menunjukkan kepadamu, aku bukan semut yang bisa kamu injak. Jiwa, kebanggaan, kehidupan, bisakah semua ini terwujud? Satu demi satu, teriakan itu terus terdengar di telinganya. Suara yang berbeda tetapi mereka semua membawa kesombongan yang sama. Itu adalah suara iblis. Apa yang mereka kejar sebenarnya sangat sederhana. Su Yun mendengarkan dengan seksama dan membenamkan dirinya dalam emosi mereka, dia merasakan kemarahan, keputusasaan, kesedihan mereka. Tiba-tiba, iblis paling depan bergerak dan jatuh ke atasnya. Huala! Iblis berdarah berubah menjadi cairan dan memercik ke Su Yun. Kemudian, dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya sebelum akhirnya menyatu menjadi sebuah pola, yang terlihat persis seperti yang ada di lukisan. Gambar itu ganas, matanya penuh dengan niat membunuh, seolah-olah dia adalah iblis mutlak dari dunia bawah.
Huala. Iblis kedua menerkamnya dan bergabung ke dalam gambar. Diikuti oleh iblis ketiga. Huala. Iblis keempat. Huala. Huala. Iblis kelima, dan keenam. Ketika iblis ke-100 telah menembus tubuh Su Yun, seluruh tubuhnya ditutupi seluruhnya oleh tontonan yang menyeramkan dan menakutkan. Mungkinkah dia masih disebut manusia saat ini? Ki iblis yang kuat dan ganas mengubah lubang hitam menjadi cahaya merah yang berkilauan. Dinding formasi penyembunyian jantung mulai menghasut sendiri dan didorong ke titik ekstrim seolah-olah ingin bertahan melawan ki ini. Arg. Petik 2. Pola 100 iblis terbentuk. Iblis-iblis meraung saat menembus gunung, menembus bebatuan dan masuk ke kubah biru surga. Sumpah untuk menghancurkan langit dan bumi dengan telapak tangannya. Menumpahkan api gunung berapi. Di aula utama. 6 murid di ranah inti roh tahap pertama yang mengenakan peralatan kualitas unggul, berjaga di luar aula istana. Di dalam aula istana, beberapa tetua klan agung dari Sekte Api yang memancarkan hadir, semua duduk, bahkan ketua klan agung yang Gu hadir. Hurong berdiri di tengah aula untuk melaporkan tentang perekrutan masalah Sekte Api. Untuk sebuah sekte untuk diteruskan ke generasi, itu harus memanggil murid baru. Meskipun Exuding Fire Sect dan Gu Xie Sect sama-sama setuju untuk mengolah Scarlet Star Spirit Key, pada akhirnya ada beberapa perbedaan antara kedua sekte tersebut. Exuding Fire Sect tahu bagaimana mengolah Scarlet Star Spirit Key dalam jumlah sedang, karena Ki membawa karakter yang mudah tersinggung, mereka fokus pada keadaan pikiran. Metode, memancarkan sekte api, dan metode sekte Gu Xie untuk mengolah spirit merah Ki, tidak jauh berbeda. Reputasi sekte, regulasi, dan lain-lain semuanya kompatibel dengan sekte Gu Xie. Setiap tahun, banyak yang akan datang untuk ujian. Setelah mendengar laporan Hurong, tetua klan besar menutup matanya rapat-rapat dan berpikir dalam-dalam. Yang lain tetap diam dan aula itu sunyi senyap. Pada saat ini, Yang Gu membuka mulutnya. Dengan suaranya yang serak, untuk perekrutan tahun ini, aku sebenarnya sudah berdiskusi dengan para pemimpin sekte dan kita mungkin menundanya beberapa bulan kemudian. Tetua klan yang hebat itu terkejut setelah mendengar berita itu. Kenapa begitu? Hurong curiga, rekrutmen selalu menjadi yang paling penting karena berkaitan dengan pewarisan ke generasi berikutnya. Perekrutan darah baru tidak bisa ditunda. Penatua klan hebat, mengapa kita menundanya? Petik 2. Jangan khawatir. Yang Gu berkata, para pemimpin sekte terutama berharap agar kita bisa mendapatkan daftar nama dengan pembukaan ansambel pahlawan sehingga semua orang dapat menempatkan fokus mereka pada pertemuan terhormat. Ansambel pahlawan bertemu. Semua tetua klan menatapnya, dan dia melihat ke belakang. Semua mata mereka dalam keadaan bingung. Dengan kekuatan muridku, 10 besar bukanlah masalah bagi mereka. Posisinya semua dangkal, mengapa para pemimpin sekte peduli dengan mereka? Hurong bertanya. Ya, sekte-sekte itu serakah tapi sekte api yang memancarkanku berbeda. Apa perbedaan antara posisi pertama atau terakhir? Semua orang membantah. Tapi tetua klan hebat hanya menggelengkan kepalanya tanpa henti. Aku khawatir kalian semua tidak tahu mengapa para pemimpin sekte sangat mementingkan pertemuan ansambel pahlawan ini. Itu karena dalam pertemuan ini, semua sekte yang berharga akan memberikan harta karun. Jika kamu bisa mendapatkan harta karun, maka itu akan sangat menguntungkan sekte api pemancar. Petik 2. Harta karun. Semua orang terkesiap. Hurong menangkupkan tinjunya, tolong beritahu aku. Penatua klan besar memandang Hurong dan membuka mulutnya untuk menjelaskan kepadanya. Namun, ketika dia hanya ingin mengeluarkan suara, wajahnya tiba-tiba berubah, dan seluruh tubuhnya langsung berdiri dari kursinya. Beberapa tetua klan besar lainnya semua berdiri, dan menatapnya dengan terkejut. Pada saat ini, Ki yang suram dan jahat tiba-tiba merasuki udara dari dalam aula istana, saat suasana yang tak terlukiskan beriak, perasaan yang aneh. Ini. Mata Hurong terbuka lebar, saat dia mulai merasakan sesuatu yang tak terduga datang. Tidak baik, ada situasi. Semua orang mulai panik dan berteriak. Wajah tetua klan yang agung menjadi lebih pucat, dia menatap keluar, dan setelah berpikir sebentar, dia berteriak, mulailah melindungi batas-batas gunung, dan pada saat yang sama mengirimkan perintah, para murid sekte dalam tidak dapat meninggalkan sekte tersebut. Dan biarkan elit sekte dikirim. Sisanya dari kamu mengikuti aku keluar untuk melihat. Lihat siapa yang benar-benar berani datang ke sekte api pemancarku dan bersikap kejam. Ketika suaranya terdengar, Yang Yu dan yang lainnya beraksi, semuanya menjadi api yang terbang keluar dari aula istana. Saat itu, di area pemakaman tanpa nama, langit malam berubah menjadi warna abu, karena susunan 100 dewa pemusnahan iblis sepenuhnya melekat pada tubuh Su Yun, di mana tubuhnya ditutupi seluruhnya oleh gambar iblis yang jahat dan jahat. Dia dengan ganas terengah-engah, kedua matanya merah padam, dia mengangkat wajahnya yang putih pucat, menatap batu besar di depannya, dan terus memanjat ke sana. Tangan kiri dan kanannya memegang Tousan Deep Sword dan Death Sword. Pada saat itu, kedua pedang tertutup gambar iblis, dengan kemerahan yang tak tertandingi, terutama pedang kematian, gemetar panik, bergerak dengan gelisah dan tidak stabil, seolah-olah itu bisa melepaskan genggaman erat Su Yun kapan saja. Tetua pedang tidak mengeluarkan suara, karena dia sudah kebal terhadap tindakan mengejutkan acak dan aneh Su Yun.
Apa yang salah? Su Yun mengangkat pedang kematian di tangannya, melihat getaran paniknya, dan sudut mulutnya perlahan memperlihatkan senyum iblis. Kamu bahkan tidak tahan dengan ki kecil seperti itu. Ini baru transformasi pertama. Saat dia mengatakan itu, wajah Su Yun tiba-tiba menjadi lebih menyeramkan, dan dari mulutnya, terdengar raungan. Ah! Petik 2. Setelah itu, baik Tousan Deep Sword dan Death Sword secara seragam menebas batu besar itu. Ujung pedang melepaskan gelombang mengamuk dalam jumlah besar. Ki destruktif yang tak berujung bertemu pada satu titik, dan jantung dengan memilukan berbenturan ke depan. Bang! Hampir pada saat yang sama, dinding formasi penyembunyian hati sekali lagi diaktifkan dengan sendirinya, dan terlebih lagi itu diaktifkan hingga batasnya, dan bukan lagi warna hijau tua, tetapi warna hijau putih cerah, dan seluruh gua diterangi, menjadi berkilau dan murni. Dentang. Pedang kematian. 1000 pedang dalam. Mengetuk penyembunyian, menghasilkan suara keras, namun, itu tidak dapat mengeluarkan kekuatan. Dinding formasi penyembunyian hati terus berkedip, seolah-olah itu juga telah menggunakan semua kekuatannya untuk melawan, menahan pedang dengan seluruh kekuatannya dan tidak membiarkannya menembus sedikit pun. Tapi setelah menarik napas, gambar-gambar iblis di tubuh Su Yun tiba-tiba meletus, dalam kapasitas benang panjang ramping, bergegas keluar dari tubuhnya, satu demi satu hantu melepaskan cakar sedih dan ganas, meraih ke dinding persembunyian hati, dengan panik merobeknya. 100 bayangan iblis. Kekuatan meledak. Ah! Petik 2. Jeritan sedih terdengar dari hantu iblis, ini bukan jeritan menyakitkan, atau ratapan keputusasaan, tetapi itu adalah ratapan kemarahan, raungan gila dan gila. Cila cila cila. Tidak jelas seberapa menakutkan 100 kekuatan bayangan iblis itu. Dinding penyembunyian hati yang tebal dan kokoh terkoyak oleh ratusan pasang cakar ini. Cahaya putih dan bercahaya meledak dan dinding penyembunyian hati runtuh sepenuhnya. Seluruh terowongan bebas dari halangan. Kekuatan ganas itu tampaknya mampu membelah udara. Ini adalah kekuatan sejati. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Su Yun terpesona. Ada lubang di ujungnya. Di dalam lubang itu tergeletak mayat yang membusuk. Harta pada mayat itu kusam dan tidak ringan. Harta karun ini berasal dari kehidupan orang tersebut. Begitu orang itu mati, harta itu juga akan kehilangan kilaunya. Tapi, di jari yang keriput, duduk sebuah cincin yang sinar cahaya hitamnya masih bersinar. Bayangan sprite. Mata berdarah Su Yun melebar. Mendering. Tousan Deep Sword dan Death Sword jatuh ke tanah. Dia maju dengan langkah kaki yang berat, tubuh gemetar saat dia terhuyung-huyung. Akhirnya aku mendapatkannya. Dia melepas cincin itu dan mengepalkannya di tangannya, mata merahnya yang berdarah dipenuhi dengan kegembiraan. Dia memperoleh bayangan sprite, dan kristal surgawi. Kedua benda suci ini bersama dengan batu abadi. Apalagi yang dia takutkan? Hahaha. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya saat tawa teredam datang melalui tenggorokannya. Oh, seekor anjing kecil benar-benar menyelinap masuk. Tepat pada saat ini, suara yang familiar terdengar dari belakang. Su Yun membalikkan tubuhnya dengan kaku dan menatap ke belakangnya untuk melihat dua bayangan berjalan ke arahnya. Mereka adalah dua orang hijau yang terbang keluar dari lubang hitam sebelumnya. Ini jelas merupakan susunan ajaib yang mendukung atmosfer. Kamu benar-benar menghancurkan dinding penyembunyian hati. Pria berjubah hitam berseru. Mehem, ki iblis yang kental. Jangan bilang dinding penyembunyian hati memakan ki iblis. Petik 2. Wanita yang dipanggil oleh pria berjubah hitam sebagai putri itu mengarahkan pandangannya pada Su Yun, tanpa mengubah ekspresinya, dia berkata dengan tegas, bajingan, beri aku bayangan sprite. Atau yang lain, kamu akan mati. Petik 2. Kamu ingin. Su Yun mengangkat mata merahnya yang berdarah dan berjalan mendekat. Dia kemudian mencabut Tousan Deep Sword yang tertancap di tanah. Di tangan kanannya, dia memegang Death Sword dan di tangan kirinya, Spirites Shadow. Dia bergegas maju ke arah mereka. Jika kamu menginginkannya, maka aku akan memberikannya kepada kamu. 123 kekuatan bayangan sprite, bagian 3, subscribe Penatua. Wanita berbaju hijau dan pria itu merasakan pertanda ketika dia mengatakan itu. Apalagi saat pria ini diselimuti tato iblis dan menakutkan. Ki berdarahnya bahkan bisa membuat seorang pria pingsan. Apakah dia iblis? Jika dia adalah iblis, mengapa dia memiliki ki di tubuhnya? Wanita itu sedang berpikir keras dan dia waspada. Tiba-tiba, sebuah cincin hitam terbang. Wanita berbaju hijau dan pria berambut hijau terkejut saat mereka melihat ke arah cincin itu. Bayangan sprite. Pria ini benar-benar melemparkan bayangan sprite. Pria berambut hijau itu bergetar dan sangat gembira, putri. Itu adalah harta karun. Dengan itu, pria berambut hijau itu menerkam untuk menjangkau cincin hitam itu. Kembali, wanita hijau meraung tapi sudah terlambat. Tepat pada saat ini, pedang setajam silet memotong menembusnya. Itu adalah pedang hitam dengan sarungnya. Ada pola jahat yang tercetak di pedang dan di atas gagang pedang ada batu rubi, berkilauan seperti mata iblis. Aura itu sama menakutkannya dengan badai yang datang dalam bentuk pedang. Huff, beraninya kau menyerang dengan sarung pedang, arogan sekali.
Pria berambut hijau itu marah sekarang, dia merasa seolah-olah lawan sedang memandang rendah dirinya. Segera, dia mengulurkan tangan kanannya untuk sarung pedang dan tangan kiri ke arah cincin. Bet. Dia memegang sarung pedang dan menghentikan pedangnya. Tapi itu belum berakhir. Tepat saat pria berambut hijau menghentikan sarung pedang, 100 bayangan iblis melonjak dari pria yang memegang gagang pedang seperti banjir. Mereka menjulurkan cakar ganas dan menakutkan mereka dan menangkap pria itu. Ah! Jeritan putus asa, kemarahan, dan keliaran bergema. Ratusan iblis semuanya berteriak. Dengan niat membunuh. Hah! Wajah pria berambut hijau itu berubah drastis, jantungnya berdegup kencang. Bulu-bulu di tubuhnya berdiri dan dia merasa mati rasa di kulit kepalanya. Dia belum bereaksi tetapi tubuhnya sudah ditangkap oleh cakar iblis. 100 iblis menggaruk kulitnya dan merobek tulangnya dengan kekuatan mereka saat ki destruktif keluar dari mereka. Cula! Pria dengan rambut hijau tercabik-cabik, darah segar, daging dan organ dalamnya tumpah. Murid jiwa roh tingkat pertama. Mudah dikuliti hidup-hidup oleh Su Yun. Apa? Wanita berbaju hijau itu mengerutkan kening. Su Yun menyambar bayangan sprite di udara dan mengalihkan pandangannya ke wanita berbaju hijau. Meskipun dia berlumuran darah pria berambut hijau, di matanya, dia tidak bisa menahan keinginannya untuk membunuh. Lalu, bagaimana denganmu? Apakah kamu menginginkannya? Dia mengulurkan cincin itu ke arah wanita berbaju hijau dan bertanya dengan licik. Bagus, bagus, bagus. Wanita berbaju hijau itu mengangguk terus-menerus, matanya berkobar karena marah. Bagus. Kamu berani menyentuh orang-orang aku. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku akan membunuhmu. Kata-kata kejam itu sepertinya telah mematikan tombol. Su Yun tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berlari. 100 iblis bergerak sekali lagi, kekuatan mereka seperti pelangi saat mereka menyerang wanita berbaju hijau seperti ombak yang mengamuk. Jelas bahwa dia ingin membunuhnya. Huff. Apakah kamu menganggap aku hanya sampah? Petik 2. Wanita berbaju hijau mendidih karena marah. Dia bergerak sedikit dan segera menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia hanya berjarak lebih dari 10 meter dari Su Yun. Dia menggumamkan beberapa mantra saat dia menggerakkan jarinya sedikit dan udara berdesir di sekelilingnya. Sekelompok monster ganas melonjak keluar dan bergegas ke Su Yun. Ratusan iblis melambaikan cakar mereka untuk menangkap monster-monster ini. Dalam sekejap mata, mereka merobeknya dan mulai melahapnya. Setelah memakan monster, 100 iblis menjadi jauh lebih kuat. Wanita bermata hijau itu menyipitkan mata dengan konsentrasi. Metode macam apa yang dimiliki orang ini? Siapa sebenarnya dia? Bagaimana dia bisa menghabiskan energiku? Dan kenapa dia begitu kuat? Berdengung. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, sebuah ledakan meledak. Wanita berbaju hijau mengarahkan matanya ke sekeliling dan melihat ke atas untuk melihat pedang panjang menusuk tepat ke arahnya dari udara. Dia dengan cepat menggunakan metode untuk bertahan melawannya tetapi di detik berikutnya, pria dengan 100 tato iblis tiba-tiba mempercepat dan bergegas tepat di depan. Kegilaan di balik topeng pria itu hampir terlihat. Topeng, pakaian Blade Master, sarung pedang. Apakah kamu dewa pedang tanpa batas? Wanita berbaju hijau itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tapi Su Yun tidak peduli dengan apapun yang dia katakan. 100 iblis bergerak sekali lagi, tanpa ampun dan berlari ke arah wanita berbaju hijau. Saat ini, dia hanya ingin dia mati. Karena dia pernah berkata dia ingin dia mati. Bang, 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 bang. Serangkaian ledakan terdengar, lalu beberapa bola api terbang tepat ke tubuh Su Yun. Su Yun mundur dengan cepat saat dia terbakar. Tapi, dia tidak merasakan sakit. Kidarahnya memadamkan api di tubuhnya sebelum dia melihat ke wanita itu untuk melihat orang-orang dari sekte api yang memancarkan berjalan melalui lubang hitam. Ada sekitar lebih dari 20 dari mereka, semuanya dalam pakaian emas yang menyala-nyala dan senjata harta karun mereka di tangan mereka. Mereka tampak perkasa saat berjalan ke depan. Memancarkan sekte api. Para pemimpin, yaitu Yang Gu dan Hurong dan semua tetua klan lainnya dan murid mereka yang lain semuanya tampak luar biasa. Wanita berbaju hijau melihat apa yang akan terjadi padanya dan kemudian ke Su Yun. Dia berpikir sejenak dan melambaikan tangannya. Sinar cahaya hijau bersinar di atas kepalanya dan dinding di atas kepalanya semua berubah menjadi gelembung dan menghilang ke udara tipis. Sebuah rute menuju keluar gunung dibuka oleh wanita ini saja. Tanpa dinding penyembunyian hati, gunung dapat dengan mudah dihancurkan. Setelah wanita itu membuat jalan keluar, dia melompat ke rute dan melarikan diri. Su Yun melihat ini, tetapi dia tidak menyerah. Niat membunuhnya meningkat. Dia melambaikan tangannya dan Tousan Deep Sword terbang ke arahnya dan berlari mengejar wanita itu. Manuver pedang terbang. Apakah dia dari Sekte Pedang Abadi? Seseorang berseru. Dia tidak mungkin. Teriak Hurong. Bagaimana mungkin seseorang dari Sekte Pedang Abadi memiliki ki iblis yang begitu kejam? Dia pasti Dewa Pedang Tanpa Batas. Petik 2. Tuan Pedang Tanpa Batas. Dia adalah Dewa Pedang Tanpa Batas. Kenapa dia muncul di sini? Semua tetua klan terkejut. Tapi tidak ada yang menjawab kecurigaannya. Fokus Su Yun adalah semua pada wanita berbaju hijau. Karena wanita itu ingin mencari Dewa Pedang Tanpa Batas dan bahkan mengirim orang ke keluarga Su, maka dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan padanya.
Dia menginginkan kristal surgawi. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Su Yun kejam ketika dia menyelesaikan resolusinya untuk melenyapkannya. Dia tidak peduli tentang apapun dan bergegas maju. Keduanya bergegas keluar dari gunung dan mendarat di udara. Tiba-tiba, wanita berbaju hijau yang melarikan diri, berbalik dan menghadap Su Yun. Tangannya yang indah dan panjang bergerak dengan cepat, hanya untuk melihatnya mengeluarkan tanda tangan gunung, sungai, binatang, bintang, del. Perubahannya sangat cepat, dengan misteri mendalam yang mencengangkan, dan hanya setelah beberapa napas, dia menyelesaikan lebih dari 100 diagram tanda tangan. Kemudian, wanita itu mengangkat dan mengacungkan kedua tangannya, melepaskan segel yang kemudian menghilang, dan setelah itu, muncul kembali di tubuh Su Yun. Segel mengatur dirinya sendiri, dengan dia sebagai pusat, sebelum berubah menjadi dunia kecil yang megah, dengan Su Yun terjebak di dalam, berencana untuk menjebak dia dan iblis di dalam. Tapi itu bukan bayangan iblis biasa, seberapa kuat kondisi mental mereka. Bagaimana mereka bisa terpengaruh oleh iming-iming godaan duniawi? 100 iblis meledak dengan kemarahan. Cakar muncul sekali lagi dan demonik ki dilepaskan. Ki berubah menjadi rantai logam untuk menjebak Fasad dan merobeknya. Mereka sebenarnya tidak bisa dihipnotis. Wanita itu mengerang. Dia tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu sesingkat itu sehingga dia mengeluarkan syal sutra yang bersinar dalam warna hijau. Dia mengacungkannya dengan ringan dan syalnya berdesir ke arah Su Yun. Su Yun mendekati riak-riak itu untuk mengetahui bahwa begitu tubuhnya menyentuh riak-riak itu, dagingnya akan membusuk dengan cepat dan mengerut. Tapi, dia masih tidak bisa merasakan sakit. Arai 100 dewa pemusnahan iblis memberinya disposisi iblis yang tangguh. Dia telah melepaskan semua yang ada di hatinya dan yang tersisa adalah keinginannya untuk membunuh. Semua rasa sakit di dagingnya tidak ada dalam pikiran sadarnya. Melihat bajingan ini membawa metode yang dia tempatkan dan bergegas, wanita itu terkejut. Sangat kejam, tak terbatas. Persisnya metode apa yang kamu gunakan? Wanita itu bergumam. Tapi dia masih tetap diam. Ketika dia mendekat, dia mengayunkan pedangnya dan 100 iblis menyerang sekaligus seperti gelombang bergelombang yang tak dapat diatasi yang menutupi langit. Wanita itu melompat mundur. Dia luar biasa gesit dan memiliki niat untuk melompat lebih dari 100 mil. Dia jelas hanya mengambil langkah kecil ke depan tetapi dia sudah berada di tempat yang jauh. Mustahil untuk melihat sekilas bayangannya. Su Yun menggebrak ke udara tipis dan wanita itu mengejeknya dengan seringai. Dia berkata dengan lembut, aku bisa melihat sesuatu. Ki di tubuh kamu sedikit lemah, tidak kuat sama sekali. Kamu tampaknya mengandalkan beberapa teknik mistis untuk memiliki kekuatan seperti itu. Tapi, jangan kaget. Meskipun kekuatanmu dapat membunuh seseorang yang merupakan murid jiwa roh, itu tidak akan berguna bagiku. Aku bukan seseorang yang bisa kamu sakiti. Jangan sombong berpikir kamu bisa membunuhku. Serahkan Sprites Shadow dengan patuh dan aku akan melepaskanmu. Biarkan aku lolos. Su Yun menghentikan dirinya saat dia menunjukkan tatapan aneh. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan dia tersenyum. Bajingan, ayo pergi. Penatua pedang bersuara. Oh, senior, apa maksudmu dengan itu? Su Yun tertawa. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Aku membuat kesalahan. Kekuatannya jauh lebih kuat dari yang kukira. Aku tahu. Su Yun mengangguk dan tersenyum ringan. Tapi jika aku tidak membunuhnya sekarang, ketika dia datang ke keluarga Su, dia pasti akan membunuhku. Dia hanya tahu Dewa Pedang tanpa batas. Bukan Su Yun. Bukankah itu hal yang sama? Keliaran di mata Su Yun semakin kuat, dan kelicikan di sudut mulutnya semakin kuat. Ketika tetua pedang mendengar itu, dia tercengang, lalu dia tiba-tiba sadar. Pada saat ini, bukan Su Yun yang tidak logis. Itu karena metode yang dia gunakan pada tubuhnya telah menyebabkan dia kehilangan rasionalitasnya sehingga dia hanya ingin membunuh. Untuk membunuh. Maka dia tidak akan bisa melarikan diri. Desir. Orang-orang dari Sekte Api yang memancarkan sedang terbang. Ketika mereka melihat dua orang di puncak, Yang Gu melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan menghentikan semua orang. Penatua klan hebat, aku sudah memberitahu semua pemimpin sekte. Aku yakin mereka akan segera datang. Memhem. Yang Gu mengangguk ketika dia menatap keduanya di depan dan berkata, keduanya sepertinya bertarung dengan metode. Karena itu masalahnya, maka biarkan mereka bertarung sampai mati. Mengapa mereka bertarung dengan metode mereka? Dan mengapa mereka ada di sini? Hurong bertanya. Tidak yakin, tapi kita akan segera mengetahuinya. Penatua klan hebat, kami. Siapa yang harus kami bantu? Hurong bertanya lagi. Membantu. Kami tidak membantu siapapun. Ini adalah wilayah Sekte Api. Mereka telah melanggar. Bukankah itu berarti mereka tidak menempatkan kita di mata mereka? Bagaimana kita bisa melepaskan mereka? Tunggu sampai mereka selesai dengan pertempuran mereka, maka kita akan membereskan kekacauan ini. Tetua klan agung mengerang. Tapi, Tuan Pedang Tanpa Batas, dia. Tuan Pedang Tanpa Batas pernah menyelamatkan Bintang Nyonya Ungu dan Tuan Muda keluargamu di Akademi Bintang Ungu. Dia memegang posisi mulia di Mystical Mountain Rank. Jika kita menyentuhnya, aku khawatir Akademi Bintang Ungu dan keluargamu tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Seluruh pegunungan mistik akan melihat Exuding Fire Sect sebagai musuh mereka. Tetua klan kedua, Su Ziying berkata dengan cemas. Wajah Great Clan Elder berwarna hitam, matanya menunjukkan bahwa dia tidak bahagia.
Tapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dahinya bergelombang dengan ekspresi sedih. Kemudian, karena seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Mereka melihat ke atas untuk melihat Dewa Pedang Tanpa Batas melambaikan tangan kanannya saat cincin hitam bersinar di jarinya. 124 kekuatan bayangan Sprite terakhir, Subscribe Penatua. Absurd. Kamu gila. Kamu benar-benar gila. Su Yun, bisakah tubuhmu menahan peningkatan kekuatan yang begitu cepat? Tubuhmu akan runtuh begitu saja. Pedang Elder berteriak dengan cemas. Namun, dia tidak bisa lagi menghentikan Su Yun. Dia mengepalkan ke Sprite Shadow saat dia diam-diam menghasut energinya untuk menghidupkannya. Seperti arus listrik, Profound Spirit Ki mengaktifkan mesin yang sangat halus dan kuat. Seiring berjalannya waktu, akan semakin sulit bagiku untuk menanggungnya, tetapi jika aku membunuh mereka semua dengan cukup cepat, maka aku akan baik-baik saja. Dengan itu, retakan pecah dari cincin hitam bayangan Sprite. Kemudian, suara pecah seolah-olah teratai air bergerak ke segala arah. Setelah beberapa saat bekerja, itu berubah menjadi cincin teratai hitam. Bunga itu lebih hitam dari karbon seperti lubang hitam. Bahkan kelopaknya tampak menyeramkan. Tapi anehnya, tidak ada satu ons pun ki di sekitarnya. Seolah-olah itu adalah cincin yang tumpul. Tetapi tepat pada saat ini, itu menjadi lebih tenang, dan lebih tenang. Tak seorang pun akan mengira itu adalah harta paling langka di bumi. Su Yun menatap bayangan Sprite dengan tenang. Tidak tahu mengapa, watak iblis dalam dirinya berkurang 30% dan sebaliknya, kegigihan dan tekad meningkat dalam dirinya. Dia mendapatkan kembali beberapa rasionalitas dan ada beberapa kehidupan di mata merah berdarahnya. Kamu benar-benar tidak takut mati. Kamu sudah menyiapkan teknik mistik yang mengerikan, namun kamu masih berani menghasut bayangan Sprite. Kekuatanmu sangat lemah. Jangan bilang kamu tidak takut tubuhmu meledak, langsung menyebabkan kematianmu. Wanita berbaju hijau itu terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini sebenarnya tidak ingin mempertahankan hidupnya. Bayangan Sprite melahirkan bunga teratai seolah-olah sebuah lukisan melayang ke udara. Saat matahari terbenam, tanda teratai air raksasa muncul di kubah langit. Huala. Bayangan Sprite teratai air tiba-tiba menghilang. Dan kemudian, segel lotus air hitam tercetak di punggung tangan tempat bayangan Sprite dipakai. Sudahlah, bajingan, karena kamu sudah memutuskan untuk melakukannya, maka keluarlah. Aku yakin kamu bukan tipe orang yang mudah jatuh. Penatua Pedang berseru. Su Yun mengangguk. Tatapannya masih tertuju pada wanita berbaju hijau. Meskipun bayangan Sprite diaktifkan, tetapi kinya tidak banyak berubah. Pada saat itu, orang tidak tahu seberapa kuat itu. Bayangan Sprite, hehe, biarkan aku melihat seberapa kuatnya itu. Jika itu hanya sepotong sampah, maka aku pun tidak menginginkannya. Setelah itu, wanita berbaju hijau melambaikan syal sutranya, yang kemudian membentuk beberapa batu besar yang menabrak Su Yun. Berdengung. Tanda teratai air di punggung tangan Su Yun berkilauan dalam cahaya hitam. Segel teratai air raksasa muncul dari langit dan meninggalkan pola hitam dengan gelombang suara bergema yang menghantam pegunungan besar. Dalam sepersekian detik, Su Yun merasakan Profound Spirit Ki di tubuhnya tersedot dan segera, dia lemah dan rapuh. Tapi kemudian dalam satu tarikan napas, Spirit Essence keluar, dan Profound Spirit Ki memelihara tubuhnya yang keriput, dia sekali lagi energik. Apa itu tadi? Kecuali, itu adalah kekuatan Spirit Shadow. Su Yun curiga tetapi tidak terlalu memikirkannya. Dia melihat segel teratai air di punggung tangannya saat semua teknik mistis yang indah mengambil alih hatinya. Teknik mistik ini seperti lukisan saat muncul di benaknya. Sebenarnya ada 99.881 dari mereka dan masing-masing teknik mistik tidak ada habisnya dan tangguh. Dia menarik napas saat dia menginjak Tousan Deep Sword dan menatap tajam pada wanita berbaju hijau yang berdiri jauh. Di satu tangan, dia memegang Death Sword, dan tangan lainnya yang tercetak segel teratai air terangkat tiba-tiba ke arah wanita berbaju hijau. Ledakan. Semua Profound Spirit Ki di tubuhnya sekali lagi tersedot keluar dan semua meridiannya habis untuk sesaat, bahkan Profound Spirit Ki dari 100 iblis pemusnahan Dewa Array juga tersedot keluar, menyebabkan Array melemah sampai tingkat tertentu. Setelah itu, semua energi melewati segel teratai air, meledak keluar. Segel bunga teratai hitam keluar, terbang menuju jubah giok kehijauan. Teratai bayangan. Di antara 81 teknik mistis dari Spirit Shadow, pukulan mematikan itu pasti ada. Teratai air menyebar saat kelopak layu dan terbang ke 5 arah. Sungguh kehancuran ki yang tebal. Apakah ini teratai mutlak Spirit Shadow? Bagaimana mungkin? Bagaimana Lord Pedang Tanpa Batas mendapatkan teknik mistik yang hilang? Ini, setidaknya tingkat mendalam dari teknik mistis yang menakutkan. Peringkat 5. Apakah Dewa Pedang Tanpa Batas baik atau jahat? Mengapa dia berbau ki iblis yang begitu menakutkan? Dan yang dia gunakan hanyalah teknik iblis. Jangan lengah. Kamu harus berhati-hati. Orang-orang dari Exuding Fire Sekte jauh bertukar kata. Wanita berjubah lusuh menggunakan syal sutranya dengan cepat. Syal sutra berubah menjadi perisai besi raksasa dan diletakkan di depannya. Perisai besi heroik bertindak seperti dinding surga karena membagi gunung api yang memancar menjadi 2. Kemudian, kelopak teratai air hitam kecil muncul. Bang! Bang! Bang!
Bang! Masing-masing kelopak meledak dan segel bunga lili air hitam meledak seperti arus listrik yang mengalir ke empat arah. 5 kelopak segera menembus perisai, membuat perisai itu retak. Mantra wanita berjubah letih hancur. Perisai itu kembali ke bentuk aslinya. Oh! Dada wanita berjubah hijau letih itu naik turun saat warna mengering dari wajahnya. Dia mundur beberapa langkah saat dia menatap pria itu dengan kaget. Aku khawatir mereka yang bukan murid bintang roh tidak boleh menghadapinya. Yang Gu memandang Dewa Pedang tanpa batas dengan sungguh-sungguh dan membuka mulutnya. Murid bintang roh. Asteris peringkat 5, satu tingkat lebih tinggi dari ranah jiwa. Semua orang dari Exuding Fire Sekte semuanya tercengang, kulit kepala mereka sedikit mati rasa. Tuan pedang tanpa batas ini. Seberapa kuat dia? Bagus, bagus, tak terbatas. Kamu kuat. Wanita berbaju hijau itu mencondongkan tubuh ke satu sisi, melihat kerumunan Exuding Fire Sect yang jauh, segera mengerti bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Master Pedang tanpa batas, itu akan menghabiskan sebagian besar energinya, dan pada akhirnya, dia akan tetap digunakan oleh memancarkan Sekte Api. Namun, dia enggan untuk pergi juga, dan menatap Master Pedang tanpa batas untuk sementara waktu, dan berkata, tubuhmu tidak dapat bertahan, kamu dengan paksa mengaktifkan bayangan sprite, dan kamu menggunakan seni yang menakutkan, setelah efek mati, kamu pasti akan runtuh, kamu hanya dapat melanjutkan untuk jangka waktu tertentu, dan ketika waktu itu berakhir akan sangat mudah untuk membunuh kamu. Tuan Pedang tanpa batas, jangan gila, kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba membuang sutra warna-warninya, menginjaknya, dan ingin melarikan diri. Kau ingin pergi? Tidak begitu mudah. Kedua mata Su Yun berkilat merah darah, seluruh tato iblis meledak, 100 bayangan menutupi langit, aura mengerikan terbang keluar dari tubuhnya, meraih wanita berbaju hijau. Sutra warna-warni itu tersangkut, saat 100 bayangan melepaskan kekuatan mereka, dengan paksa menahan sutra warna-warni itu agar tidak lepas, membuatnya kembali. Tercela, kamu pikir aku, sang putri, tidak dapat membunuhmu. Wanita berbaju hijau itu dipaksa keluar, 10 jarinya membalas, bergerak dengan kacau, hanya untuk melihat 10 sinar cahaya hijau terbentuk dari jari-jarinya, menuju ke arah Su Yun. Dong 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 dong. Kekuatan Sprite Shadow sekali lagi diaktifkan, saat jejak teratai hitam muncul lagi, menyelimuti semua lampu hijau. Apa? Itu mencegat serangan dari seorang ahli dengan begitu mudah. Seberapa menakutkan bayangan Sprite. Tapi itu bukan akhir. Penyembunyikan segel teratai ilahi. Su Yun bergumam sambil mengangkat satu jari. Desir. Tiba-tiba, Ki Putih menabrak kubah biru surga dan menghilang seketika. Gemuruh. Ada yang berubah. Pergantian peristiwa tiba-tiba terjadi di kubah surga yang gelap. Kemudian, lapisan awan tebal tiba-tiba terbelah saat segel teratai air raksasa turun dari awan di kubah surga. Orang-orang dari Exuding Fire Sekte mengangkat kepala mereka dengan kaget dan melihat ke arah kubah surga untuk melihat segel teratai air raksasa di antara awan, sebenarnya adalah dasar dari sebuah gunung. Sebuah gunung teratai air tak terbatas jatuh dari langit ke arah wanita berjubah hijau letih. Gunung teratai air sangat luas dan tanpa batas. Itu seperti sebidang tanah besar saat mendarat ke tanah. Kubah surga menjadi gelap karena matahari dan bulan tertutup, semua makhluk hidup merangkak keluar dari tanah. Semua kaget dan ketakutan. Kekuatan seperti itu tidak bisa ditahan oleh manusia. Wanita berjubah hijau letih menjadi pucat saat dia melebarkan matanya. Dia menatap gunung yang jatuh dan berteriak, harta karun. Itu benar-benar harta karun. Ini sebenarnya sekuat ini. Sungguh serangan yang menakjubkan. Bahkan jika dia berhasil menangkisnya, itu mungkin sia-sia dan dia akan kehabisan akal. Tidak baik. Kabur. Aku harus melarikan diri. Wajah Yang Gu berubah besar, dan mendesak semua orang. Cepat menyebar. Cepat dan tinggalkan tempat ini, cepat. Semua lari. Cepat lari. Di sini berbahaya, pergi dari sini. Ketika kata-kata itu mendarat, orang-orang dari Sekte Api yang memancarkan tercengang, serangan itu begitu mengesankan, itu benar-benar melebihi penggarap roh biasa yang berkuasa, bahkan teknik mistik tidak dapat dibandingkan. Sombong. Mendominasi. Menakutkan. Teknik mistik macam apa itu? Bahkan seorang ahli mutlak seperti Yang Gu menggigil jauh di lubuk hati. Jika dia menghadapi serangan ini, bisakah dia menahannya? Orang yang tercela. Wanita berjubah hijau letih segera kembali ke dunia nyata. Dia melihat ke kiri dan ke kanan untuk melihat bahwa gunung teratai air lebarnya lebih dari 1000 mil. Tidak mungkin dia bisa mundur. Gunung itu runtuh. Dia mengertakkan gigi dan diam-diam mengeluarkan Life Saving Tracer untuk mempersiapkan langkah terakhirnya. Bang, 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 bang. Saat gunung teratai air mendarat, ia jatuh, dan dengan kekuatannya yang luar biasa, ia menghancurkan bangunan, pohon, batu di bawahnya. Gunung itu membebani dirinya sendiri tetapi sudah ada lubang yang terbentuk di tanah. Tapi saat ini, di lapangan. Gunung berapi yang memancarkan api yang diasingkan tiba-tiba memuntahkan sinar kolom api yang membubung ke arah gunung teratai air. Saat api kolom yang membubung menghantam dasar gunung teratai air,
Itu berubah menjadi naga melingkar merah yang kokoh, makhluk mitos. Dari dasar gunung, naga melingkar itu berputar ke atas dan menghalangi gunung teratai air. Naga melingkar merah itu gemetar. Mata naga itu tampak tegang karena terus-menerus berteriak seolah-olah sedang menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi gunung teratai air akhirnya berhenti. Tuan Pedang Senior, tolong tahan tindakanmu. Tepat pada saat ini, suara keras bergema. Su Yun mengerutkan kening. Wanita berjubah hijau lusuh melihat dan segera mengeluarkan hartanya dan menggunakan Shell Sutra untuk membungkusnya untuk berubah menjadi kepompong. Dia kemudian terbang segera ke tempat yang jauh dan menghilang. Targetnya sudah kabur. Su Yun menjadi dingin dan bergumam, siapa? Aku berasal dari Sekte Api yang memancar, pemimpin Sekte Zhen Huo Huan, Tuan Pedang Tanpa Batas, tolong berhenti. Hentikan kekuatan sihirmu. Dengan itu, seorang pria dengan rambut merah api mengenakan jubah merah menyala datang dari terbang dan mendarat di depan Su Yun. Alis dan bibir pria itu merah, kulitnya agak kecoklatan. Ada sedikit merkuri sulfida di dahinya. Dia terlihat tampan, sombong dan yang lebih mengejutkan lagi adalah dia terlihat sangat muda namun dia memiliki temperamen yang mulia yang tidak dapat dipatahkan. Temperamen yang dimiliki pria ini hanyalah sesuatu yang dimiliki oleh seorang seniman bela diri yang kuat. Su Yun mengerutkan kening, dengan topeng merah darah bersandar di satu sisi, menatapnya dengan dingin. 125 Haruskah makhluk iblis dibenci? Subscribe Penatua. Di bawah tekanan ekstrim, naga melingkar, meskipun membutuhkan banyak energi, secara paksa menopang seluruh gunung teratai air. Adegan naga besar yang menopang gunung muncul di depan mata semua orang. Setelah melihat ini, Su Yun menghentikan aliran Profound Spirit Ki, memotong teknik mistik. Desir. Gunung teratai air menghilang. Seluruh gunung menghilang dalam waktu singkat, dan naga melingkar besar yang keluar dari gunung api yang memancar tiba-tiba menghilang juga, terbakar di tengah udara, tidak berubah menjadi apa-apa. Semuanya menjadi diam, seperti bunga di cermin, bulan di dalam air. Kami menyambut pemimpin sekte yang terhormat. Dari jauh orang-orang sekte api yang memancarkan terbang, dan menghadapi pria muda yang tampak cerdas mengenakan jubah merah menyala dan dengan hormat memberi hormat. Zhen Huo Huan menganggukkan kepalanya, mengalihkan pandangannya yang mendarat di Su Yun, menangkupkan tinjunya dengan tangannya yang lain dan membungkuk, Dewa Pedang Tanpa Batas yang terhormat, aku telah menantikan untuk bertemu denganmu untuk waktu yang sangat lama. Senang bertemu denganmu. Mengapa kamu memblokir teknikku? Su Yun bertanya dengan suara yang dalam. Zhen Huo Huan berulang kali memaksakan senyum, Tuan yang terhormat, tempat ini milik Sekte Api, dan pada dasarnya milik aku. Kekuatan besar dan luar biasa Tuan yang terhormat, jika kamu benar-benar menggunakannya di sini, meskipun kamu bisa menghentikan wanita itu, aku khawatir Sekte Api pemancar aku akan dikubur bersamanya. Kata-kata itu benar. Dengan pertukaran sebelumnya, tidak hanya Sekte Api yang memancar, bahkan seluruh wilayah, dengan beberapa kota kecil dan kecil, akan terkubur di bawah gunung teratai air juga. Su Yun mendengarkan, menunggu kata-kata lebih lanjut, tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah, dan beberapa kesedihan samar melintas di matanya. Dia dengan cepat merenungkan dalam waktu singkat, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan suaranya yang rendah, bahkan jika seperti itu, wanita itu adalah musuh bebuyutanku. Karena kamu telah melakukan apa yang kamu lakukan, kamu praktis membantunya melarikan diri, dan telah menjadi musuhku. Apakah kamu Sekte Api yang memancarkan ingin menyatakan perang terhadap aku? Petik 2. Tidak, tidak, aku pasti tidak memiliki arti itu. Apa yang telah aku lakukan adalah melindungi Sekte Api yang memancar. Karena memang seperti itu, jika aku bertemu orang itu dalam waktu dekat, aku berharap Sekte Muliamu dapat membantuku untuk membunuhnya. Itu sudah pasti. Ki di sekitar tubuhnya, aneh. Dia pasti bagian dari kelompok itu. Jika itu adalah kelompok orang itu, orang-orang benua bela diri langit, aku pasti akan menghukum mereka semua. Kata Zhen Huo Huan. Oh, kau tahu siapa dia? Tanya Su Yun. Hanya tebakan. Kata Zhen Huo Huan. Su Yun menggigit bibir bawahnya, masih ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dia merasa tubuh bagian dalamnya sudah habis, dan tampaknya semakin sulit untuk tenang. Dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan acuh tak acuh berkata, karena seperti itu, maka biarkan saja apa adanya. Aku memiliki beberapa hal untuk diurus, jadi aku tidak akan tinggal. Aku akan pergi sekarang. Begitu dia mengatakannya, Su Yun menginjak The Thousand Deep Sword, dan dengan cepat terbang keluar dari Exuding Fire Sect. Suau! Pedang tajam itu terbang seperti pesawat ulang-alik, seperti menembus sepanjang hari. Melihatnya pergi begitu cepat, Hurong dan yang lainnya akhirnya bisa menghembuskan napas. Pemimpin sekte yang terhormat benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika serangan besar itu benar-benar mendarat, Tuhan tahu berapa banyak nyawa yang akan diambil. Apakah Dewa Pedang Tanpa Batas yang terhormat tidak mempertimbangkan semua kehidupan ini? Semua tetua sedang berdiskusi. Yang Gu menatap tajam ketika dia melihat Su Yun meninggalkan tempat itu, dan dia bertanya, Tuan yang terhormat, dia hanya mengandalkan harta karunnya untuk meningkatkan kultivasinya. Apalagi sudah habis, dia tidak bisa melawan banyak lagi. Mengapa kamu memperlakukannya dengan begitu sopan, mengapa tidak? Jaga dia.
Meskipun dia menggunakan harta untuk meningkatkan kultivasinya, dia jelas tidak sederhana. Kamu hanya melihat topengnya, menyimpan. Aku mungkin tidak bisa mempertahankannya. Zhen Huohuan menggelengkan kepalanya, dan terlebih lagi, jika kita menyentuhnya, kita akan melawan kekuatan besar sekte, akademi, dan terlebih lagi, akademi Mu Clan dan Purple Star dari pegunungan mistik. Mati, jadi dia tidak bisa disentuh. Dia muncul di sini. Aku hanya takut tentang beberapa rahasia. Meskipun kita tidak bisa menahannya, setidaknya kita harus memintanya untuk tetap bekerja sama dengan kita untuk menyelidiki semua ini. Yang Gu tidak puas. Tidak mungkin dia mau bekerja sama dengan kita. Mengapa demikian? Zhen Huohuan tertawa terbahak-bahak, tapi tidak menjawab. Hua. Satu bola ki yang bersemangat menghilang di dalam istana. Seorang gadis kecil mengenakan rok pedang merah, dengan dua telinga serigala putih salju besar, menatap kosong kedua tangannya, ekor besar berbulu putih saljunya melambai-lambai di lantai, dadanya membusung dan tinggi, penampilan muda dan lembut namun menawan kontras dengan wajahnya yang manis dan lembut, postur yang menggoda namun menggemaskan. Tapi dalam 10 jarinya, ada sejumlah besar iblis dan ki darah yang berputar, sesuatu yang tidak bisa dianalisis menyebabkan dia tercengang dan mengeluarkan aura mengerikan yang menggelora. Ki yang sangat menakutkan dan luar biasa, mengapa? Mengapa seperti ini? Gadis kecil dengan wajah bedaknya bergumam, mata berair dan seukuran bunga persik tampak terkejut. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Jangan bilang, itu bocah itu. Bocah itu jelas orang yang lemah, ki ini sangat mencengangkan, bahkan aku tidak bisa melawannya, tapi dia bisa menggunakan ki seperti itu. Apakah itu karena dia meminjam kekuatan kristal surgawi? Tidak mungkin, bagaimana kristal surgawi bisa begitu jahat? Bahkan lebih, ki yang sangat aneh, untuk memaksanya masuk ke dalam tubuh, aku khawatir tidak ada cara untuk menahannya. Petik 2. Bajingan ini, jangan bilang dia sudah mati. Bahkan sebelum aku menemukan hal itu. Sebelum aku menghapus tautan ini, dia tidak bisa mati, tapi... Setelah tautan ini dilepas, aku akan mencabut tendon dari tulang kamu. Gadis kecil itu dengan erat mengepalkan tinju kecilnya, matanya memegang seutas kebencian. Dia mengatupkan giginya yang putih bersih, sepertinya memikirkan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan, dan wajahnya dengan cepat menjadi putih. Tercela. Celepuk. Suara melankolis bergema. Kemudian, datang serangkaian terengah-engah kekerasan. Su Yun memegang Tousan Deep End Death Sword saat dia berjalan keluar dari gunung berapi yang mengeluarkan api. Pada saat ini, dia merasa tubuhnya mengerut. Setiap langkah membutuhkan semua energinya, dan itu menyakitkan. Terutama saluran Ki dan Spirit Essence. Saat ini, dia merasa mereka sangat lemah. Apakah esensi roh dan saluran Ki semuanya mengering? Su Yun menemukan kuda arwahnya sendiri di luar gunung berapi dan bergumam sambil memanjatnya. Tidak hanya mengering. Suara tetua pedang muncul, bajingan muda, kamu berani. Bayangan Sprite bukanlah bayangan yang baik. Setelah dihasut, itu tidak akan menyerah, juga tidak akan menghemat energi kamu. Petik 2. Tidak hemat energi. Ya, itu tidak akan menghemat energimu. Tetua pedang berkata, apakah kamu ingat ketika kamu menghasut kristal surgawi? Kristal surgawi dan bayangan Sprite adalah objek ilahi, jika tidak, bagaimana kamu bisa menggunakan bayangan Sprite untuk mengalahkan wanita berbaju hijau dengan begitu mudah? Selain itu, kamu bahkan memaksa para pemimpin sekte dari sekte api yang memancarkan untuk mengambil tindakan dan membuat mereka takut padamu. Ketika kamu menghasut kristal surgawi, bukankah kamu membuat musuh dengan tetua dari sekte pedang ilahi? Alasannya sederhana, keduanya bersifat spiritual. Kristal surgawi dapat merasakan bahwa kultivasi kamu lemah. Begitu ditemukan, itu membatasi energi yang diberikannya, jika tidak, kamu akan meledak, dan tubuh kamu tidak akan bisa menerimanya. Itu tahu bahwa itu akan berakibat fatal, jadi itu tidak membiarkan kamu menghasut terlalu banyak energi. Ini juga alasan mengapa aku mengatakan bahwa kamu tidak dapat memanfaatkan kristal surgawi sepenuhnya. Tapi bayangan Sprite berbeda. Itu tidak mempertimbangkan apakah tubuh kamu akan dapat menerimanya atau tidak. Jika kamu menggunakannya, itu akan memberikan segalanya. Memberikan segalanya untuk bertarung dan melepaskan semua energinya. Ada baiknya kamu menggunakan teknik 100.000 iblis darah untuk memperkuat tubuh kamu, dan kamu memiliki batu abadi untuk menjaga jiwa kamu tetap aman, atau kamu akan mati. Aku takut kamu akan kehilangan kewarasanmu dan menjadi gila. Jadi lain kali, ketika kamu menggunakan item ini, pikirkan terlebih dahulu. Setidaknya tunggu sampai kultivasimu cukup tinggi untuk menstabilkan tubuhmu. Setelah Su Yun mendengar itu, dia gemetar. Dia tidak pernah berpikir dia berlebihan kali ini. Segera, dia merasakan arus hangat mengalir dari manual pedang tanpa batas lagi dari dadanya untuk menyehatkan tubuhnya yang keriput. Saluran Spirit Essence dan Ki kamu tidak hanya mengering, mereka hampir terkikis. Terutama esensi roh kamu. Bayangan Sprite hampir tampak secara paksa menyedot ki roh mendalamnya setiap saat. Karena itu, esensi roh kamu tidak dapat menerimanya dan hampir runtuh. Jika kamu menghasut teknik mistik lain, aku percaya bahwa semua esensi roh di tubuh kamu akan dihancurkan. Kemudian, kamu harus menumbuhkan kembali Spirit Essence kamu. Jangan sembrono di masa depan, orang tua ini tidak dapat membantu kamu setiap saat. Pedang Elder memberi kuliah. Su Yun tertawa dan berkata dengan rasa bersalah, terima kasih senior.
Tapi, setelah teknik 100.000 iblis darah telah dihasut, itu tidak akan menyerah. Sulit untuk menghentikannya karena aku berbagi kondisi mentalku dengan ratusan iblis. Bagaimana kamu tahu susunan iblis yang kejam seperti itu? Pedang Elder berseru. Su Yun terdiam dan tepat setelah itu, dia membuka mulutnya, senior, apakah kamu ingin tahu? Jika kamu bersedia mengatakannya. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Semburat kesedihan melintas di matanya, aku pernah menjadi murid iblis. Dengan itu, keheningan memenuhi udara. Kuda jantan itu membawa seorang pria berlumuran darah di punggungnya untuk menempuh jalan berbatu. Suara tapal kuda yang renyah terdengar berirama. Itu tidak terduga. Penatua pedang tersenyum pahit, aku benar-benar membiarkan murid iblis menjadi pemimpin sekte untuk sekte pedang tanpa batas. Aku ingin tahu, jika leluhur aku tahu, apakah mereka akan membunuh aku? Su Yun menyandarkan wajahnya ke satu sisi dan rona matahari terbenam jatuh di wajah besinya yang rusak namun dingin berkilauan dalam cahaya. Iblis. Haruskah mereka ditolak oleh orang lain? Dia bertanya sambil menggigit ringan bibir pucatnya. Penatua pedang terkejut. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Su Yun memaksakan senyum pahit, atau mungkin, kamu benar. Ketika mereka kembali ke keluarga Su, kulit Su Yun jauh lebih baik. Penatua pedang menelan jiwa dan kekuatan rohnya meningkat banyak. Setelah setengah hari memberi nutrisi pada tubuh Su Yun, saluran spirit essence dan ki-nya yang terkikis hampir pulih. Dalam perjalanan, Su Yun telah meminum pil saat memulihkan diri dari kuda jantan roh. Dia akhirnya melambat. Dia mengangkat tangannya dan melihat cincin hitam tertutup di jari-jarinya. Dia membelainya dan menghela nafas. Sepertinya bayangan sprite sangat berbeda dari kristal surgawi. Itu dapat dengan mudah digunakan kapan saja, tidak seperti kristal surgawi, yang membutuhkan banyak energi. Petik 2. Su Yun berbicara pada dirinya sendiri dan tertawa. Tapi kamu harus tahu bagaimana mengendalikan bayangan sprite dan menjaganya agar tidak menghabiskan seluruh energimu untuk menggunakan teknik mistis. Kata penatua pedang. Su Yun mengangguk saat dia melepas topengnya, mengganti pakaian master pedangnya dan menyimpan sarung pedang dan pedang kematian. Dia kemudian mengendarai kuda arwahnya menuju sekte luar. Begitu dia tiba di sekte luar keluarga Su, Su Yun langsung kembali ke gubuknya. Di jalan menuju sekte luar, semua orang memandangnya tetapi tidak ada yang berani menyambutnya. Mereka akrab satu sama lain di masa lalu. Ketika mereka tahu bahwa bakat Su Yun telah meningkat, mereka memprovokasi dia. Tapi sekarang, mereka semua menghindarinya seperti dia adalah wabah. Sepertinya orang-orang ini tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia memotong lengan Su Donghao. Bagaimanapun, dia adalah putra tetua klan besar, dan dengan pikiran, dia bisa memerintahkan siapapun mati. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Kakak laki-laki. Tepat pada saat ini, dua suara yang dikenalnya berteriak. Su Yun menoleh, hanya untuk melihat sekelompok orang berjalan di jalan ke arahnya. Itu adalah orang-orang regu patroli. Dia fokus pada mereka, hanya untuk melihat Su Xingyang dan Su Xin Yue berlari cepat ke arahnya, wajah mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Setelah melihat ini, Su Yun turun dari kudanya, dan berjalan mendekat. Kakak, kemana kamu pergi beberapa hari terakhir ini? Su Xin Yue bertanya dengan lugas, matanya mengamati ke atas dan ke bawah, seolah-olah dia melihat apakah Su Yun terluka di mana saja. Aku hanya keluar untuk menyelesaikan beberapa tugas, jangan terlalu khawatir. Su Yun tertawa. Melihat sekelompok orang regu patroli, dan melihat lencana pesanan di pinggang mereka, dia bertanya, hari ini kalian berpatroli? Iya. Su Xingyang menganggukkan kepalanya, dan tertawa terbahak-bahak, aku tidak pernah berharap kita memiliki hari ini, rasanya seperti mimpi. Kerja yang baik. Su Yun menepuk pundaknya, dan berkata, yang paling penting adalah berkultivasi dengan benar. Memasuki sekte dalam bukanlah tugas yang mudah. Kakak, kamu bisa santai, kami tidak akan mengecewakanmu. Su Xingyan dan Su Xin Yue segera mengangguk. Su Yun tertawa, dan kemudian dengan ringan bertanya, benar, bantuan yang aku minta untuk kalian berdua. Bagaimana? Apakah orang itu setuju? Ya, dia setuju. Su Xin Yue merendahkan suaranya, mendekat ke bibir bawah Su Yun, dan berkata, awalnya Pangeran Fu Su siap untuk menolak, tetapi ketika orang-orang di sebelahnya memberitahunya bahwa kami dekat denganmu, kakak, dia akhirnya setuju. Titik petik 2. Su Yun tidak mengerti. Kami juga merasa aneh. Pangeran Fu Su setuju untuk membiarkan kami mengikutinya karena kamu, jadi kami tidak berani bergabung dengannya sedikit pun, karena, jika Pangeran Fu Su memiliki sesuatu terhadap kamu, dan ingin menyakiti kakak, kami lebih baik menghadapi Yang Agung. Balas dendam klan Elder. Su Xingyan tegas dan gigih ketika dia mengatakannya. Begitu Su Yun mendengarnya, dia tertawa, tetapi pikirannya terasa aneh. Jika itu benar, dari mana dia mendapatkan wajah ini, hingga membuat Pangeran Fu Su melakukan hal seperti itu setelah mendengar namanya. Apakah kamu Su Yun? Saat Su Yun sedang berbicara dengan Su Xin Yue dan Su Xingyang, seorang wanita bertanya. Su Yun menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang wanita dengan wajah pucat dan bibir kering berdiri di belakangnya. Matanya suram dan gelap, tanpa ekspresi, diam-diam berdiri di belakangnya, menggunakan suara tanpa emosi dan kosong untuk bertanya. Kamu adalah murid Su Yun dari sekte luar.
Wanita itu mengulangi pertanyaannya. 126 aku akan menemukanmu lagi, subscribe Penatua. Kamu siapa? Su Yun mengerutkan kening dan bertanya. Hanya untuk melihat wanita berpakaian abu-abu mengambil lencana pesanan dari pinggangnya, mengangkat tangan kurus putih pucatnya, dan tanpa emosi berkata, aku gadis pelayan pribadi Nona muda kedua. Nona muda kedua telah memerintahkan aku untuk mengundang kamu pergi ke kediaman pribadinya untuk bertemu. Dia ingin menanyakan beberapa hal padamu. Saat dia mengatakannya, 8 penjaga sekte dalam berjalan dari belakangnya, dan mengepung Su Yun. Su Xin Yue dan Su Xing yang dengan cemas berdiri lebih dekat ke Su Yun, mengangkat senjata mereka, dengan waspada melihat ke kedua sisi. Apa yang kalian semua inginkan? Su Xin Yue dengan hati-hati bertanya. Nona muda kedua telah memerintahkan, dia meminta Su Yun untuk melanjutkan ke kediamannya untuk bertemu. Jika Su Yun tidak mematuhi, itu adalah pelanggaran perintah, dan, di bawah penerapan aturan keluarga Su, dia akan dibunuh di tempat. Wanita berbaju abu-abu mempertahankan wajahnya tanpa emosi dan berkata, aturan keluarga. Bisakah nona muda kedua kamu mewakili keluarga Su? Petik 2. Su Xin Yue marah, nona muda kedua apa yang begitu tirani? Tetapi wanita berbaju abu-abu itu menganggukkan kepalanya, dia kurang lebih bisa mewakili. Kamu, Su Xin Yue bingung. Siapa nona muda keduamu? Pada saat ini, Su Yun tiba-tiba bertanya. Nona Su Yurong, kata wanita berpakaian abu-abu. Ketika nama itu keluar, saudara-saudara itu melompat kaget. Merindukanmu Rong. Putri tetua klan hebat. Kedua bersaudara itu memiliki wajah yang jelek. Mereka sendiri sudah tahu alasan mengapa Su Yurong mengirim orang untuk mencari Su Yun. Untuk apa Nona Yurong ingin menemukan kakakku Su Yun? Su Xin Yue menatap wanita berpakaian abu-abu dan bertanya. Tapi, wanita berpakaian abu-abu itu tidak berbicara lagi. Dia diam-diam menatap Su Yun dengan matanya yang redup, seolah-olah dia sedang menunggu jawabannya. Suara orang lain, seolah-olah dia tidak bisa mendengarnya. Su Xin Yue tidak marah lagi, tapi dia semakin khawatir. Penjaga sekte dalam di belakangnya tidak bisa dianggap enteng. Jika Su Yun menolak, mereka pasti akan mengambil tindakan, dikatakan bahwa penjaga sekte dalam tidak menakutkan, tetapi jika masalah itu diledakkan, dan itu mempengaruhi rumah utama, maka segalanya akan menjadi merepotkan. Su Yun dan saudara-saudaranya tidak mungkin melawan seluruh keluarga Su. Terlebih lagi, tetua klan hebat bahkan bisa menggunakan ini sebagai kepura-puraan untuk memunculkan dendam lama dan menghitungnya bersama. Meskipun Pilking untuk sementara membantu Su Yun untuk menyelesaikan krisis, dia sudah memiliki dendam dengan tetua klan besar, dan segera setelah informasi tentang dia diperoleh, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Aku akan pergi. Setelah mempertimbangkan berulang kali, Su Yun tiba-tiba membuka mulutnya. Kakak laki-laki. Keduanya berteriak cemas. Xin Yue bahkan meraih tangan Su Yun dan mengepalkannya erat-erat, takut dia akan pergi. Jangan pergi. Su Xin Yue menatap Su Yun dengan wajah seperti melt. Matanya penuh dengan air mata, tetapi dipenuhi dengan tekad. Insiden ini dimulai karena Xin Yue dan Xing Yang. Itu tidak ada hubungannya dengan Su Yun, tapi dia masih berdiri di samping mereka. Di hati mereka berdua, Su Yun tidak lagi hanya seorang dermawan. Dia hampir segalanya bagi mereka, terutama bagi Su Xin Yue, pria ini selalu muncul ketika dia dalam bahaya. Dia memberinya harapan. Di dalam hatinya, dia adalah seseorang yang tidak bisa tergantikan. Jika ada pilihan, dia lebih suka pergi sendiri daripada membiarkan Su Yun pergi. Tapi Su Yun mengulurkan tangannya untuk menarik diri dari tangan kecil dan lembut itu dan menunjukkan senyum ceria. Tunggu aku. Hanya 3 kata sederhana dan senyum lembut itu yang diperlukan untuk membuat hatinya kabur. Tanpa sadar, dia tidak bisa menyangkal apa yang dia katakan. Tanpa menunggu Su Xin Yue dan Su Xing yang bereaksi, Su Yun berkata kepada wanita berbaju abu-abu itu, ayo pergi. Wanita berbaju abu-abu itu mengangguk dan membimbingnya. Semua orang ini berkuda dengan kuda jantan roh mereka, termasuk wanita berbaju abu-abu. Su Yurong tinggal sendirian di sekte dalam. Tetua klan besar telah mengatur halaman besar. Tidak ada yang tahu seberapa tinggi kultivasi Su Yurong. Begitu dia pindah ke halaman, dia tidak pernah keluar sampai seseorang mengungkapkan bahwa dia adalah seorang lesbian. Kemudian dia perlahan menunjukkan wajahnya. Tapi terutama, dia mengekspos dirinya untuk mendapatkan kontak dengan wanita. Seseorang berkata tingkat kultivasi Su Yurong sudah cukup baginya untuk memasuki rumah utama. Tentu saja, sebagian besar hal yang dikatakan orang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Uhuk-uhuk. Saat itu, serangkaian batu kering muncul dari samping. Su Yun menoleh untuk melihat wanita berbaju abu-abu di sisinya semakin pucat. Dia menutup mulutnya dan batuk tanpa henti. Dia tampak seperti dia kesakitan. Su Yun menjaga pandangannya pada dirinya sendiri dan menundukkan kepalanya untuk berpikir. 1 jam kemudian, semua orang tiba di sekte dalam. Dibandingkan dengan keaktifan sekte luar, sekte dalam lebih khusyuk, lebih agung. Di jalurnya yang bersih, sangat jarang melihat orang lewat. Orang-orang yang bisa memasuki sekte dalam terutama diasuh oleh keluarga. Tidak perlu membuka toko, atau bekerja. Mereka bahkan tidak perlu khawatir tentang obat-obatan. Para murid sekte dalam hanya perlu berkultivasi, dan berkultivasi. Mereka tidak boleh berhenti berkultivasi.
Dan karena itu, sekte dalam disebut sebagai tulang punggung keluarga Su. Siapapun yang diasuh di sini adalah pembudidaya sejati. Wanita berbaju abu-abu terbatuk terus-menerus saat dia membawa Su Yun ke rumah besar yang terisolasi di sebelah kanan. Para penjaga sekte dalam berdiri di depan mansion, membentuk barisan sebagai bentuk pertahanan seolah-olah mereka tidak berniat membiarkan mereka masuk. Ikuti aku. Wanita berbaju abu-abu berkata dan melangkah ke mansion. Su Yun curiga. Dia berjaga-jaga dan mengikutinya. Begitu dia berada di mansion, itu sunyi senyap. Ada gunung semu, kolam, dan jembatan di halaman. Itu anggun. Tapi tidak tahu kenapa, Su Yun selalu merasa suram di sini. Wanita berbaju abu-abu itu membawa Su Yun ke paviliun bersulam dan menghentikan langkahnya. Pelaporan, Nona Su Yun ada di sini. Wanita berbaju abu-abu membungkuk ke paviliun bersulam dan berkata dengan hormat. Bawa dia masuk. Sebuah suara lesu berteriak. Wanita berpakaian abu-abu itu menjawab, berjalan ke depan, dan membuka pintu. Pintu terbuka, dan gelombang demi gelombang udara dingin berhembus. Tatapan Su Yun menegang saat dia melangkah maju dengan hati-hati untuk melihat bahwa, di paviliun bersulam, ada tempat tidur di tengah. Seorang wanita mengenakan lapisan tipis pakaian jala berbaring di tempat tidur dan menatap Su Yun dengan mata malasnya. Wanita itu sama sekali tidak cantik. Bahkan, dia sedikit montok. Dia memiliki rambut pendek, dan, meskipun kelima organ inderanya baik-baik saja, kulitnya anehnya gelap. Matanya tak bernyawa, seolah-olah dia adalah seseorang yang belum terbangun dari mimpinya. Tapi yang mengejutkan adalah ki pada dirinya. Itu sangat dingin, seolah-olah dia seperti sepotong es, tetapi alam kultivasinya tidak dapat dikatakan. Su Yun meningkatkan kewaspadaannya. Dia baru saja kembali dari gunung berapi yang menumpahkan api. Setelah pertempuran, ki-nya masih lemah dan tidak cocok untuk pertempuran lain. Jika situasinya berubah buruk nanti, yang terbaik adalah jika dia melarikan diri sebagai rencana. Kamu Su Yun. Su Yurong bertanya dengan acuh tak acuh saat dia melambaikan tangannya ke arah wanita berpakaian abu-abu, hanya untuk melihat abu-abu wajahnya memerah. Tapi dia tidak ragu-ragu, berjalan mendekat, dan duduk di samping Su Yurong. Su Yurong, dengan sedikit kesopanan meletakkan tangannya di sekitar wanita itu. Kedua tangannya menjelajahi tubuh wanita itu, dan, bahkan lebih berani, dia meletakkan tangannya di payudara wanita itu, dan bagian-bagian pribadinya. Su Yun mengerutkan kening, dan menjawab ya. Wanita berpakaian abu-abu mengeluarkan beberapa erangan menahan, seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah dia menikmatinya. Dan sepertinya Su Yurong juga memiliki perasaan itu. Napasnya sedikit tergesa-gesa, dan beberapa kekuatan tampak muncul dari matanya yang redup, saat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa yang kamu rencanakan untuk menyelesaikan masalah ini? Masalah? Masalah apa? Masalah memotong tangan kakakku. Su Yurong berteriak dengan lebih kuat, dan wanita berpakaian abu-abu itu gemetar lebih keras dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah dia telah mencapai puncaknya. Akhirnya, dia melepaskan satu demi satu erangan bergema, segera setelah seluruh tubuhnya menjadi lembut dan lumpuh. Su Yurong kemudian dengan santai melemparkannya ke tempat tidur, matanya menunjukkan sedikit kesombongan, jika kamu ingin terus tinggal di keluarga Su, maka kamu harus melakukan sesuatu untuk aku. Ini adalah pengingat niat baik, kamu sebaiknya menerimanya. Petik 2. Kamu ingin membunuhku? Su Yun langsung bertanya. Aku tidak akan. Su Yurong dengan acuh tak acuh berkata, tetapi jika aku mau, banyak orang bersedia membantu aku melakukannya. Menarik. Su Yun tertawa, tapi, aku tidak bisa melakukan apapun untukmu. Menyembuhkan lengan tidaklah sulit, tapi Pro akan bertanggung jawab. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang bisa kamu lakukan sangat banyak. Su Yurong tertawa, aku mendengar bahwa kamu dekat dengan Su Xin Yue, dan dia mengikuti kamu dengan patuh. Jika kamu bisa memperkenalkannya kepada aku, mungkin, aku dapat menasihati saudara laki-laki aku, atau mungkin ayah aku, untuk tidak mencari masalah dengan kamu. Kamu harus tahu, mereka bukan orang yang murah hati. Apa yang telah kamu lakukan pada saudaraku, itu tidak akan berakhir hanya dengan kata-kata Pilking. Ancaman yang jelas. Aku tahu. Su Yun berkata, tapi aku berharap kamu akan menyerah, tidak mungkin aku akan melakukan itu. Omong-omong, dia menatap wanita berbaju abu-abu itu dan berkata, dulu aku tidak percaya, tapi sepertinya sekarang, aku harus percaya. Memang benar bahwa masalah menggunakan yin untuk memelihara yang ada. Mengapa aku mendorong Xin Yue ke dalam ini? Karena seperti ini, maka kamu mencari kemalanganmu sendiri. Kata-kata Su Yurong tidak memiliki banyak makna yang kuat. Su Yun melihat sekelilingnya, tatapannya terfokus, kamu ingin mengambil tindakan sekarang. Mengambil tindakan. Hahaha, Su Yurong tertawa terbahak-bahak, jika kamu mati di sini, aku tidak akan bisa menjelaskan diriku sendiri. Bagaimana aku bisa begitu bodoh untuk membunuh orang di wilayah aku sendiri? Terlebih lagi, aku tidak ingin melihatmu mati begitu cepat dan bahagia. Su Yurong mengangkat sudut mulutnya dan menyeringai, matanya penuh kekejaman. Su Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu percakapan itu terhenti, dan dia segera berbalik, siap untuk pergi. Hei, kembali ke sana, jika kamu tidak mau memberiku Su Xin Yue, maka...
Su Qing'er seharusnya tidak menjadi masalah kan? Dia hanya pelayan wanitamu. Meskipun saat ini dia telah mendapatkan beberapa kekuatan, tetapi pada akhirnya dia masih mendengarkan kamu. Jika kamu memberi aku Su Qing'er, masalah ini, aku akan menganggapnya dihapuskan. Petik 2. Suara Su Yurong terdengar. Detik berikutnya, Su Yun tiba-tiba menoleh, dan matanya yang dalam menatap lurus ke arahnya, dan dia dengan dingin berkata, apa yang kamu katakan? Melihat wajahnya yang fokus, senyum Su Yurong menjadi lebih lebar, aku berkata, itu akan sama jika kamu memberiku Su Qing'er. Apakah begitu? Ekspresi marah Su Yun tiba-tiba menghilang, sudut mulutnya melengkung ke atas, memperlihatkan senyuman. Apakah kamu yakin? Dia bertanya dengan tidak yakin. Apa, kau setuju? Su Yurong bingung. Mungkin, beri aku beberapa hari untuk mempertimbangkannya. Hehe, sepertinya kamu bijaksana. Aku bahkan bisa memberi kamu beberapa hari waktu, tetapi kamu sebaiknya tidak mengecewakan aku. Petik 2. Su Yurong tertawa dingin. Su Yun tertawa dan melambaikan tangannya sebelum berbalik untuk pergi. Aku akan datang dan temukan kamu. 127 Teknik Pedang Badai, Subscribe Penatua. Kembali ke area sekte luar keluarga Su, hati Su Yun terus-menerus dalam keadaan dingin. Pikirannya terus memikirkan kata-kata Su Yurong, dan sulit untuk pulih darinya. Tangannya mengencang pada kendali yang dia pegang, niat membunuh di matanya secara bertahap terungkap. Dia di masa lalu tidak bisa membunuh orang. Hanya sampai setelah kematian Qing'er, ketika dia kehilangan segalanya dan melarikan diri ke dunia iblis, kepribadiannya berubah. Untuk tidak menyesal, untuk mencegah orang terdekatnya terluka, mereka yang harus mati, harus dibunuh. Sepertinya aku masih harus mengambil tindakan, tapi Su Yurong jarang bertarung, bahkan di sekte dalam. Masih bukan hal yang mudah untuk menghilangkannya. Aku harus memikirkan cara untuk memancingnya keluar. Su Yun menundukkan kepalanya dan berpikir. Dia tidak seperti Su Mosa. Selain dia yang terluka parah, esensi rohnya dalam keadaan lemah, dan karena dia tidak memiliki banyak pertahanan, membunuhnya sangatlah mudah. Lure, bagaimana cara memancingnya keluar? Apa yang dia minati? Kecuali bergantung pada wanita. Hati Su Yun bergetar saat dia memikirkan sesuatu. Cepat lihat, cepat lihat. Daftar nama kompetisi pertemuan pahlawan telah diposting. Pertemuan pahlawan. Pertemuan pahlawan terhormat. Pertemuan duel terhormat yang diadakan setiap 3 tahun sekali yang melibatkan semua wilayah di bagian selatan. Petik 2. Cih, apa yang harus ditonton? Selama bertahun-tahun, keluarga Su kami tidak dapat mencapai peringkat yang baik. Kali ini, aku pikir itu akan sama. Petik 2. Jangan berpikir kali ini akan sama, kontestan Su Family kita memiliki kultivasi yang relatif kuat. Hei, tunggu sebentar, siapa ini? Su Yun. Su Yun dari sekte luar kita. Tidak mungkin, Su Yun. Dia bisa berpartisipasi. Dia hanya murid sekte luar. Bahkan jika bakatnya telah pulih, dan kultivasinya meningkat, dia seharusnya paling banyak mencapai ranah murid menengah roh. Pertemuan pahlawan membutuhkan setidaknya ranah murid inti roh agar layak untuk berpartisipasi. Selain sekte dalam, menghilangkan elit puncak itu, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat. Kenapa? Kenapa keluarga mengirim Su Yun? Aku pikir mereka merasa bahwa dia kuat. Keluar dari sini. Kuat. Siapapun dari rumah utama bisa mencubitnya sampai mati. Petik 2. Sepertinya, kali ini, pertemuan pahlawan adalah bencana keluarga Su kita. Hanya saja, jangan mendapatkan posisi terakhir. Jika tidak, aku tidak akan punya wajah untuk bertemu orang-orang di luar. Hei, itu sulit untuk dikatakan. Sekte luar secara terbuka mengungkapkan piring, yang mengelilinginya adalah semua murid sekte luar, tua dan muda. Masing-masing dari mereka melihat pengumuman papan nama publik dan berdiskusi. Nama aku ada di atasnya. Mendengarkan diskusi mereka, Su Yun segera turun ke spirit stallionnya, dan berjalan mendekat. Hei, cepat lihat, lihat siapa yang kita miliki di sini. Ini Su Yun. Cepat minggir, minggir. Jika orang-orang tetua klan besar melihat kita, mereka akan berpikir bahwa kita berhubungan dengannya, maka kita mati. Pergi. Kerumunan buru-buru menghindar, seolah-olah mereka bertemu seseorang yang dirasuki iblis, dan mundur. Tatapan Su Yun menyapu kelompok itu, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Dia bahkan tidak peduli dengan mereka, dan terus berjalan untuk melihat pengumuman itu. Itu adalah daftar yang berisi nama-nama peserta pertemuan pahlawan. Su Qing'er. Su Yun. Dia bingung, benar-benar terkejut. Qing'er adalah bibit dari keluarga Su yang dimaksudkan untuk dipersiapkan, dan biasanya tidak akan bergabung dengan jenis kompetisi publik ini, sementara dia hanya sampah dari alam murid roh menengah. Mengapa keluarga Su mengirimnya untuk berpartisipasi dalam pertemuan terhormat ini? Ini menyangkut reputasi keluarga Su. Apakah mereka tidak takut kehilangan muka? Tepat saat Su Yun berpikir, sebuah suara terdengar, kamu pasti Su Yun kan? Kami sudah lama mencarimu. Mendengar itu, Su Yun menoleh untuk melihat, dan melihat beberapa murid sekte dalam mengenakan baju besi dengan aksesoris batu giok berjalan ke arahnya. Kamu siapa? Su Yun bertanya dengan curiga. Kelas elit sekte dalam.
Pemimpin linglung berkata, setelah itu dia mengambil beberapa item dari cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya, selamat, kamu telah dipilih untuk mewakili keluarga Su kami untuk berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan. Ini adalah kualifikasi lencana pesanan peserta keluarga Su tahun ini, dan pakaian rapat. Ketika kamu menuju ke sana, seseorang akan memberitahu kamu kemana harus pergi. Aku harap kamu tidak mengecewakan keluarga Su yang telah membesarkan kamu dengan harapan besar. Tunjukkan dirimu dengan baik di pertemuan para pahlawan dan dapatkan peringkat yang bagus, itu saja. Setelah itu, beberapa orang kelas dalam menguap dan dengan malas berjalan pergi. Su Yun melihat benda di tangannya. Matanya berkilauan. Dia meletakkan benda itu di cincin penyimpanannya, berbalik, dan pergi dengan cepat. Jauh di dalam pegunungan, sebuah kuil yang hancur berdiri. Barisan prajurit dengan baju besi hitam berdiri tegak. Udara maut mengelilingi para prajurit, yang tampak bermartabat seperti roh-roh jahat. Mereka ditutupi baju besi, tanpa kulit atau daging. Mereka berpegangan pada bilah dan pedang namun mereka tidak memiliki tendon atau ligamen. Mereka adalah sekelompok mayat menakutkan seperti roh jahat. Mata mereka yang dalam tidak memiliki kilau karena berkilau dengan sinar merah darah. Satu mengenakan pakaian darah, dengan rambut menyentuh tanah. Dia merayap di tanah seperti ular dan duduk di depan semua mayat. Dia melihat tombak tengkorak dengan tergila-gila. Tombak tengkorak abadi, bagaimana kamu bisa menggunakan senjata bela diri yang menjijikkan seperti itu? Sebuah suara dewasa muncul dari samping. Pria yang rambutnya panjang seperti ular itu menoleh untuk melihat siapa dia. Senyum jelek muncul di wajah pucat dan keriput, ini adalah tulang punggung musuhku. Setelah aku membunuhnya, aku menggunakan tulang punggungnya untuk membuat senjata. Bagaimana dengan itu? Bukankah itu sangat cantik? Hehe. Nona itu tetap diam. Dia tidak melihat senjatanya. Sebagai gantinya, dia menatap pria itu dan berkata dengan lembut, aku punya masalah kecil di sini, dan aku harus bergerak perlahan. Kamu tidak berhasil mendapatkan Sprites Shadow. Pria itu tertawa sedikit saat dia bertanya, sebelum dia mengarahkan pandangannya kembali ke tombak tengkorak. Aku akan segera mendapatkannya. Itu tidak masalah. Pangeran Darah tersenyum malas, ngomong-ngomong, kamu belum pernah memuaskanku. Kamu bisa berhenti bekerja dengan kami. Wanita itu tampaknya tidak takut padanya, suaranya sangat jujur, tapi... Hanya dengan kekuatanmu, bisakah kamu mencapai segalanya? Apakah kamu berharap aku mengandalkanmu? Pangeran Darah tidak keberatan sama sekali, dia juga tidak takut akan ancaman wanita itu. Wanita itu merenung dengan kepala tertunduk. Setelah jeda yang lama, dia berkata, beri aku waktu. Aku akan menghubungimu lagi. Selesai, dia berbalik dan pergi. Tunggu. Tepat pada saat ini, kata Pangeran Darah tiba-tiba. Wanita itu segera berhenti. Siapa yang mencuri bayangan Sprite? Dia bertanya sambil menyipitkan matanya. Hanya semut kecil. Oh, kalau begitu bolehkah aku meminta kamu, putri yang aku hormati, untuk membunuh semut kecil ini? Aku lelah menunggu. Pangeran Darah menjulurkan lidahnya yang panjang dan menjilat tombak tengkorak abadi saat dia tersenyum licik. Tunggu saja. Kultivasi Su Yun hanya berada di level ke-6 dari Spirit Intermediate Realm. Dia sebenarnya diatur untuk menghadiri pertemuan pahlawan 3 tahunan untuk bertarung sampai mati dengan sekelompok ahli yang merupakan murid inti roh dalam kultivasi. Itu benar-benar memalukan, dia mencari kematian. Su Yun tidak berpikir bahwa keluarga Su sangat memikirkannya. Setelah berpikir lama, itu mungkin ada hubungannya dengan tetua klan besar. Itu tidak masalah. Karena keluarga Su telah memutuskan untuk membuatnya hadir, dia harus melakukannya. Jika dia tidak bisa melawan, maka dia hanya harus menyerah. Apakah keluarga Su menetapkan peraturan bahwa dia harus menang? Su Yun berpikir dan kembali ke gubuk. Senior, apakah kamu di sana? Begitu dia kembali ke gubuknya, Su Yun mengeluarkan pedoman pedang tanpa batas dan memanggil Penatua Pedang. Apa? Penatua Pedang tampaknya tidak berkultivasi. Begitu dia mendengar Su Yun memanggilnya, dia segera keluar. Aku sudah sangat akrab dengan teknik pedang daun jatuh di kota Tang Salju. Bisakah kamu mengajariku teknik pedang sekte pedang tanpa batas? Kau ingin belajar? Tetua Pedang menyeringai, sudahkah kamu mempelajari semua teknik pedang di pasar? Berapa banyak teknik pedang yang ada di bumi ini? Jika aku ingin mempelajari semuanya, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Hehe, tidak buruk. Sepertinya kamu ingin sekali belajar. Sudahlah, tidak apa-apa. Aku akan mengajarimu. Adapun seberapa banyak yang bisa kamu pelajari, itu terserah kamu. Petik 2. Terima kasih, senior. Su Yun sangat gembira. Teknik pedang ini tidak mudah dikuasai, jangan terlalu senang. Ketika aku mengajari kamu, kamu tidak dapat mengabaikan kultivasi panduan pedang tanpa batas. Pada saat yang sama, kamu harus terus meningkatkan kultivasi kamu agar kompatibel dengan teknik pedang ini. Lebih baik jika kamu dapat menghubungkan ketiganya. Petik 2. Menghubungkan mereka. Su Yun tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Pedang. Teknik pedang mistis yang unik dari Limitless Sword Manual dapat dihubungkan dengan semua seni pedang lainnya, atau jika dia mempelajari seni dari sekte pedang tanpa batas, itu tidak akan sama dengan teknik pedang biasa. Bajingan, kamu harus mencari tempat dulu untuk aku ajari. Su Yun tidak menunggu lebih lama lagi. Dia dengan cepat berlari ke belakang gunung.
Teknik pedang ini disebut teknik pedang Huricane. Seperti namanya, itu sama ganasnya dengan badai yang mengamuk. Sebelum aku tunjukkan, kamu harus menjadi satu dengan keadaan pikiran terlebih dahulu, kemudian kamu dapat menempatkan emosi kamu ke dalam pedang. Kemudian, kamu dapat bertukar tempat dengan pedang. Kamu akan menjadi pedang dan pedang akan menjadi kamu. Hal lain, kamu perlu membayangkan trek bergerak dengan Profound Spirit Ki sebagai jalan, bergerak untuk dilepaskan. Ini adalah bagian yang krusial. Dalam waktu singkat, kamu perlu melakukannya sehingga kecepatan menyiapkan teknik pedang Huricane akan lebih cepat. Petik 2. Badai itu tidak terlihat, dan dahsyat. Jangan biarkan lawan menangkap pedang kamu. Dengan demikian, kamu dapat memiliki semua kebebasan untuk menggunakan pedang. Petik 2. Hubungan antara Profound Spirit Ki dan pedang tidak boleh diputus. Pasti ada cukup roh mendalam Ki sebagai tulang punggung dukungan. Sword Elder menjelaskan dengan sabar saat Su Yun menggunakan pedangnya. Dia mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Setelah beberapa jam, hembusan angin mulai bertiup dari pedang di belakang gunung. Pada siang hari, dia praktis tinggal di sana untuk mengolah pedangnya. Ketika matahari terbenam, dia mulai membuat pil di gubuk untuk meningkatkan tingkat kultivasinya sehingga dia bisa menembus ke murid menengah roh tingkat ke-7. Beberapa hari kemudian, saluran Ki dan esens roh memiliki beberapa gerakan lagi. Dengan nutrisi dari batu abadi, roh mendalam Ki-nya bangkit kembali. Sinar cahaya pelangi yang panjang dan redup menembus penghalang kasar, seolah-olah menerobos kubah surga. Su Yun akhirnya berhasil menembus ke tingkat ke-7 dari alam perantara roh. Meskipun dia tidak akan memiliki musuh sebagai tingkat ke-7 di sekte luar dan dianggap sebagai ahli di sekte dalam. Dalam The Meeting of Heroes, level ini masih dianggap lemah. Dia tidak khawatir untuk dirinya sendiri. Hanya saja dia masih tidak mengerti mengapa keluarga Su mengirim King Er untuk kompetisi. Mungkinkah mereka ingin menguatkannya? Dalam kegelapan, itu sangat sunyi. Kaca. Tepat pada saat ini, suara ringan dan renyah bergema. Su Yun mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu. Hanya untuk melihat pintu terbuka sendiri sementara embusan angin dingin bertiup. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat siluet di luar dan berkata, karena kamu di sini, silakan masuk. 128 menyingkirkan masalah masa depan, Subscribe Penatua. Memerciki. Langkah kaki yang agak berat melangkah ke papan kayu rumah, dan satu sosok kurus muncul di pintu. Ini adalah seorang wanita yang marah, seluruh tubuhnya melepaskan energi dingin, pandangannya sangat redup dan suram, seluruh tubuhnya tak bernyawa saat dia menatap Su Yun, di bawah langit malam. Dia tampak seperti hantu. Su Yun mengerutkan kening. Jika dia tidak memiliki kesadaran, seperti orang normal, dia akan mencabut pedangnya dan menusuknya. Kamu pengikut Su Yurong. Dia membuka mulutnya dan bertanya. Wanita itu mengangguk, dan berkata dengan suara serak, Nona muda telah mengirim aku untuk datang dan bertanya kapan kamu akan mengirim Su King Er atau Su Xin Yue. Dia sudah menunggu sampai dia tidak bisa menunggu dengan sabar lagi. Aku harap kamu tidak berbohong padanya, jika tidak. Konsekuensinya sangat mengerikan. Oh. Tatapan serius melintas di mata Su Yun, dia menganggukkan kepalanya dan bertanya, lalu, berapa banyak lagi waktu yang bisa diberikan nona mudamu kepadaku? Batuk-batuk. Jika kamu tidak menyerahkan orang itu besok, aku pikir nona muda kemungkinan besar akan memilih untuk menyerah. Wanita itu batuk beberapa kali, wajahnya menjadi lebih pucat saat dia perlahan berbicara. Kalau begitu mari kita atur besok malam. Besok tengah malam, mari kita bertemu di bukit tak dikenal di luar keluarga Su. Su Yun bersandar di samping tempat tidur, berpikir sejenak dan berkata, aku akan menjadi mak comblang, dan biarkan nona mudamu berhasil. Tengah malam, wanita itu mengerutkan kening, mengapa memilihnya di tengah malam, dan mengapa memilihnya di luar keluarga Su. Mereka berkulit tebal, mereka juga takut orang akan mengatakan sesuatu. Bagaimanapun, mereka adalah dua wanita dari rumah yang sama, hal-hal seperti pertemuan sepasang kekasih akan selalu menjadi hal yang memalukan, bukan? Katakan pada nona mudamu, jika dia menginginkannya dia akan pergi. Su Yun melambaikan tangannya, ingatlah untuk menutup pintu saat kamu pergi. Wanita itu menatapnya sekali. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak repot-repot menutup pintu dan segera berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, gerakan di luar menghilang, dan sekali lagi damai dan tenang. Su Yun duduk di dekat jendela, tenggelam dalam pikirannya. Dia berdiri, diam-diam membuka pintu sedikit, mengaktifkan mata ilahi skala surgawi untuk memindai sekeliling. Melihat tidak ada orang di sekitar, dia dengan cepat menyelinap keluar. Karena dia telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah, untuk menyingkirkan Su Yurong yang membawa malapetaka, dia harus bertindak sedini mungkin. Tapi, bertemu di tengah malam, dan bertemu di lokasi seperti itu di luar keluarga Su. Kalau dipikir-pikir, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Su Yurong tidak seperti Su Donghao, dia lebih waspada. Menarik roh stalionnya dan bergegas dengan liar ke sekte dalam, dengan mata ilahi skala surgawi, dia sudah melihat orang-orang Su Yurong di kejauhan. Su Yun hanya berada di perbatasan antara sekte dalam dan luar, tetapi dia sudah melihat mereka memasuki halaman, menuju ke paviliun bersulam Su Yurong. Sambil berlari dengan cepat, dia terus memperhatikan situasi di halaman. Melihat dengan jelas tidak ada gunanya.
Dia masih harus mendengarkan putusan pada akhirnya, untuk mencari tahu apa yang akan direncanakan Su Yurong. Apakah itu untuk setuju, atau langsung mencari Su Yun untuk mengirim orang itu? Setelah beberapa saat, Su Yun tiba di sekte dalam. Dia segera berganti pakaian Blade Master dan mengenakan topengnya. Meminjam kegelapan malam, dia melangkah ke Tousan Deep Sword dan terbang ke halaman, jatuh ke atap pavilion, dan kemudian dia berbaring tengkurap di atap, memejamkan mata, dan fokus mendengarkan. Dia sangat ringan dan anggun, dan tidak mengeluarkan satu suara pun. Setelah beberapa saat, suara lemah lembut bisa terdengar dari dalam pavilion. Keluarga Su di pinggiran. Aku takut bocah itu ingin melakukan trik, jika dia benar-benar setuju untuk membawa kedua gadis itu bersamaku, mengapa dia harus membuat banyak masalah? Dari caraku melihatnya, dia kemungkinan besar ingin membunuhku. Suara Su Yurong bisa didengar. Nona muda, bagaimana orang itu bisa berani melakukannya? Dia bahkan berani memotong lengan Su Donghao, apa yang tidak berani dia lakukan? Karena dia menyembunyikan niat membunuh nona muda, mengapa kita tidak langsung pergi dan membunuhnya? Tidak dibutuhkan. Bagaimana jika apa yang dia katakan itu benar, dan kedua gadis itu benar-benar pemalu, dan tidak berani menemuiku di tempat umum yang penuh dengan orang, bukankah aku akan melewatkan kesempatan itu? Su Yun hanyalah seekor semut, tidak perlu khawatir, aku akan pergi menemuinya. Jika dia tidak memberiku apa-apa, murid sekte luar kecil yang menggertak kakak laki-lakiku yang lemah dan tidak berguna itu sudah cukup, namun dia masih ingin berperilaku kejam di depanku. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Petik 2. Bagaimana jika dia membuat jebakan, lalu apa yang kita lakukan? Kamu dan yang lainnya bisa mengikutiku. Ya, nona muda. Setelah aku mendapatkan dua gadis muda yang cantik itu, kamu bisa melihat bagaimana aku melatih mereka. Nona muda, kamu tidak bisa melupakan kami para pelayan. Santai saja, ketika saatnya tidur, kalian semua akan melayaniku. Su Yurong tertawa terbahak-bahak. Budakmu pasti akan melayanimu dengan baik, nona muda. Tapi nona, ketika kedua gadis kecil itu datang, bagaimana kita harus menghadapi Su Yun? Berani kurang ajar di depanku, Su Yurong, aku akui dia punya keberanian, dan untuk memotong lengan kakakku, dia pada dasarnya tidak mementingkanku. Setelah aku mendapatkan kedua gadis itu, kalian semua bisa pergi dan menangkapnya. Persembahan aku masih kurang sesuatu, gunakan dia sebagai pengganti. Petik 2. Ya, nona muda. Suara lemah keluar tanpa henti. Menawarkan. Sepertinya Su Yurong benar-benar mengolah beberapa seni jahat dan tidak biasa. Bagaimana teknik mistik Immortal Dao membutuhkan persembahan? Hanya teknik mistik di Mendao yang menggunakan hal-hal seperti itu, tetapi sangat sedikit teknik mistik di Mendao yang membutuhkan penggunaan persembahan. Persembahan mistik semacam ini biasanya sangat kejam, bahkan orang-orang di Mendao jarang mempelajarinya, jadi dari mana Su Yurong benar-benar mendapatkan seni ini? Su Yun tidak mengerti. Pada saat ini, suara rangan yang menindas dan tergesa-gesa keluar dari pavilion bersulam, itu tidak teratur dan sangat memikat. Su Yun ingin pergi, tapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Dilihat dari percakapan mereka barusan, pertemuan dengan Su Yurong besok malam, karena dia akan berhati-hati, aku khawatir aku sendiri tidak akan memiliki kesempatan. Atau mungkin, aku bisa mengambil tindakan sekarang. Ekspresi di matanya berkelebat, mengungkapkan tatapan tak menyenangkan lagi dan lagi. Dia meregangkan punggungnya dan menyentuh sarung pedang, dan pedang seribu dalam yang panjang dan cerah secara diam-diam dikeluarkan. Dia bergerak ringan, jatuh dari atap, diam-diam melayang di sekitar pavilion bersulam, dan mendarat di bukit kecil di luar dengan tenang. Di depan, adalah pavilion bordir. Melalui celah kecil, dia bisa melihat beberapa tubuh putih bersinar terjalin bersama. Para wanita saling menggosok dengan bagian lembut tubuh mereka sendiri saat tubuh mereka melakukan kontak satu sama lain. Semua mulut mereka terbuka lebar tanpa menahan diri, mengerang keras. Su Yun menyatukan Profound Spirit Ki ke mata kanannya, dan dengan cepat, pupil kanannya membentuk lapisan cahaya putih. Seluruh pupilnya bersinar terang dengan cahaya putih, terlihat sangat ajaib. Murid inti roh tahap kedua. Su Yun menggenggam pedangnya erat-erat, diam-diam berdiri di sana. Dengan efek mata ilahi skala surgawi di mata kirinya, ki di tubuhnya diam-diam tertutup, dan dengan tingkat kultivasi Su Yurong saat ini, dia tidak bisa merasakan ki-nya sama sekali. Bahkan penjaga dan penjaga hampir tidak bisa menangkap jejaknya, dan menggunakan malam yang gelap, pakaian master pedang hitamnya membuat Su Yun menyatu dengan sempurna, sulit dideteksi. Akhirnya, semua tubuh yang lezat dan halus di sekitar Su Yurong, tangan mereka tiba-tiba meraih sutra tempat tidur, wajah mereka semua memerah, tubuh mulai bergetar hebat, mulut mereka terbuka lebar, rangan demi suara rangan keluar. Su Yurong gemetar saat dia berteriak. Suaranya luar biasa provokatif. Tetapi pada saat itu, orang dalam kegelapan itu bergerak. Dia dengan cepat berlari, membentuk angin kencang bersamanya. Dia tak terbendung. Dengan Death Sword di satu tangan, dia melemparkannya ke atas dan Tousan Deep di tangan lainnya, menembus pavilion bersulam. Angin sepoi-sepoi dari pure Divine Spirit Ki muncul seperti pedang yang ditarik keluar. Ki tumpah kemana-mana untuk menghancurkan malapetaka.
Suara mendesing. Pedang kematian terbang dengan sarung pedang seperti meteor hitam. Tepat di belakang Death Sword ada niat kuat dan ulet untuk membunuh. Suhu. Pedang kematian menembus jendela kertas, ke orang yang tertawa riang. Kemudian, gemerincing. Seorang pria dengan pakaian Glade Master dan topeng logam menggunakan Profound Spirit Ki-nya untuk menghancurkan dinding dan bergegas. Ah! Perubahan peristiwa terjadi terlalu cepat. Su Yurong segera terbangun dari kebahagiaannya dan menatap pedang yang terbang ke arahnya. Tanpa sepatah kata pun, dia menarik tubuh dari sisinya sebagai perisai. Celepuk. Gadis itu tidak berhasil bereaksi dan ditusuk oleh pedang kematian. Pedang kematian terhenti. Kecepatannya menurun dan Su Yurong melarikan diri dengan cepat. Wajah Su Yun suram. Dibandingkan dengan iblis, hati wanita ini bahkan lebih gelap. Tousan Deep Sword terbang dan mengikuti Su Yurong dengan erat, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk mengambil nafas. Tapi lingkaran pola hitam melintas di tubuh Su Yurong. Pola hitam menelan tubuhnya seperti racun. Sangat cepat, baik tubuh dan pola hitam menghilang. Uci. Su Yun mengambil pedang dan menembak. Tousan Deep Sword menembus di mana jantung berada. Tetapi, saat ujung pedang memasuki tubuh, tidak ada sedikit darah pun. Sebaliknya, sejumlah besar asap hitam muncul. Ki jahat. Su Yun ragu. Tubuh Su Yurong telah berubah menjadi tumpukan asap hitam dan menyebar sebelum mereka berkumpul beberapa meter jauhnya dan membentuk struktur tubuhnya lagi. Meskipun dia telanjang, tetapi dia tidak malu tentang hal itu. Sebagai gantinya, dia menatap Su Yun dan mengejek, beraninya kamu masuk tanpa izin. Menarik. Laporkan nama kamu. Siapa yang berani mengirim seseorang untuk membunuhku? Aku ingin membunuh orang, apakah aku perlu alasan? Su Yun membelai topeng besinya yang sedingin es dan bergumam. Su Yurong menyipitkan matanya, menatap orang di depannya, melihat pakaiannya, tiba-tiba menyadari siapa dia. Kamu adalah Tuan Pedang Tanpa Batas. Su Yurong tidak yakin dan bertanya. Dia sebelumnya mengira orang itu adalah Su Yun, tetapi kemudian dia berubah pikiran. Su Yun tidak akan begitu berani. Seorang murid sekte luar berani masuk ke sekte dalam untuk membunuh seseorang. Tapi, pria itu tidak mengatakan apa-apa dan bergegas menuju Su Yurong dengan pedangnya sekali lagi. Ceh, kamu meremehkanku. Su Yurong diejek. Pada saat itu, semua penjaga dan pelayan di sekitar Su Yurong berlari untuk membantunya. Tetapi semua energi mereka diambil oleh Su Yurong dan mereka lemah. Mereka jelas bukan tandingan Su Yun dan tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya. Setelah melihat Death Sword terbang ke arahnya dan mengelilingi Su Yun, kiroh ilahi murni pada pedang itu seperti kipas. Tubuh Su Yun dikelilingi oleh pedang. Tidak ada pelayan yang berani mendekatinya. Cih. Melihat itu, Su Yurong tidak berani lengah. Mengangkat satu tangan, cambuk kulit hitam muncul dari cincin di jarinya dan menerkam Su Yun seperti ular berbisa. Pedang berputar Su Yun memotongnya. Meski begitu, cambuk itu ditutupi oleh lapisan Frigid Aqua Spirit Ki, sehingga Pure Divine Spirit Ki tidak dapat memotongnya menjadi beberapa bagian. Kiroh Aqua yang dingin. Mengapa dia merasakan sesuatu yang tidak menguntungkan sebelumnya? Su Yun menggertakkan giginya. Tiba-tiba, dia mengendurkan cengkeramannya pada Tousan Deep Sword dan menjelajah dengan tangannya. Dia kemudian meraih pedang kematian yang berputar dan berbalik. Sarung pedang panjang yang ditutupi oleh Pure Divine Spirit Ki dan menembus untuk memamerkan kemampuannya. Su Yurong terkejut. Dia dengan cepat mencabut cambuknya dan terus mengganggu Death Sword. Tapi tepat ketika dia fokus mengendalikan cambuknya, dia menaruh semua perhatiannya pada Death Sword. Tousan Deep Sword berkilauan dan meledak ke arahnya seperti gunung besar. Su Yurong terkejut, saat pupilnya menjadi lebih besar dan bulat. Apakah itu teknik pedang? 129 kesempatan yang hilang, subscribe Penatua. Dengan hidupnya tergantung pada seutas benang, kondisi mental Su Yurong meregang hingga ekstrim. Dia panik dan dengan cepat melepaskan cambuknya, tangan kanannya dengan cepat meraih cincin penyimpanan di jarinya, mengambil harta untuk melindungi dirinya sendiri. Sebuah cermin berwarna giok cerah yang halus dan bulat muncul di telapak tangannya, dan dia dengan cepat memblokir Tousan Deep Sword yang masuk. Ledakan. Tousan Deep Sword menabrak cermin giok, menabrak dengan kekuatan yang sangat berat. Frigid Aqua Spirit Ki Su Yurong menyerupai gunung besar yang runtuh dalam sekejap, dan cermin dan dia terbang bersama. Mereka terlempar dalam garis lurus sempurna, menabrak bukit di luar. Sulit untuk menentukan apakah dia sudah mati atau masih hidup. Meskipun Su Yun baru saja mencapai tahap ketujuh dari Spirit Intermediate Realm, dia menggunakan keuntungan Xin Yue, menelan, Five Life Bet, dan menggunakan Spirit Essence yang kuat dan dukungan dari batu abadi, Ki Spirit Divine murni tubuhnya menjadi semakin kental. Dan mendalam. Menambahkan 3 kekuatan dahsyat dari Tousan Deep Sword, serangan ini adalah sesuatu yang Su Yurong tidak siap untuk itu. Harus dikatakan bahwa pilihan waktu Su Yun untuk serangannya sangat tepat waktu. Su Yurong saat ini telanjang, dan selain cincin penyimpanan di jarinya, dia tidak memiliki harta lain padanya, membuatnya tidak siap. Kemampuan bertarungnya telah turun, dan dia tidak bisa mengerahkan semua kekuatannya, sedemikian rupa sehingga kekuatannya untuk melawan telah turun drastis. Su Yurong terlempar ke udara, setelah ini, Su Yun membuat keputusan cepat.
Dia melemparkan Death Sword dan Tousan Deep Sword, jari-jarinya membentuk seni rahasia, melepaskan pure Divine Spirit Key, mengendalikan kedua pedang untuk terbang dan membunuh Su Yurong. Siu-siu. Kedua pedang tiba-tiba menerobos udara, terbang dengan ganas seperti harimau, bergegas ke depan. Mata Su Yurong melebar, dia dengan cemas mengambil harta lain dari cincin penyimpanannya, dan bersiap untuk membela diri. Sebagai putri tetua klan besar, dia pasti akan memiliki banyak harta yang menyelamatkan nyawa dalam kehidupan sehari-harinya. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya abu-abu tiba-tiba terbang, mengikuti ini, tubuh telanjang Su Yurong tiba-tiba menyebar ketika lapisan dan lapisan-lapisan batu muncul di tubuhnya. Mereka seperti kulit, tumbuh dalam beberapa saat, dan terbentuk dengan cepat. Gerakan Su Yurong segera terpengaruh, dia dengan cemas mendesakinya untuk menyerang lapisan batu, dan pada saat ini, kedua pedang itu terbang. Sial! Su Yurong mengatupkan giginya dan menggeram, dan tiba-tiba tubuhnya miring. Puci! Kedua pedang itu menusuk punggungnya, tapi tidak mengenai bagian vitalnya, saat darah segar mengalir keluar, mewarnai lantai menjadi merah. Semakin kuat lawan, semakin lemah efek inti roh batu besar itu. Jika digunakan melawan lawan dengan level yang sama, Su Yun bisa dengan santai menggunakannya pada musuh. Sayangnya, kultivasi Su Yurong tidak rendah. Itu tidak terduga, tapi dia bisa berjuang bebas dari membatu yang semakin besar, yang lebih mencengangkan adalah bahwa dia sebenarnya sangat galak, dan bisa dengan tegas menghindari dan melindungi bagian vitalnya, menghadapi dua serangan secara langsung. Wajah Su Yun dingin, dia mengayunkan tangannya dan memberi isyarat dengan jari-jarinya, mengendalikan kedua pedang untuk berbalik dan kembali, sekali lagi terbang untuk membunuh Su Yurong. Berhenti. Tepat pada saat ini, teriakan keras dan keras terdengar. Mengikuti, beberapa sosok terlihat bergegas. Bala bantuan sudah ada di sini. Tidak peduli, aku pertama-tama akan mengambil kesempatan ini, dan khawatir nanti. Mata Su Yun dipenuhi dengan ketegasan, karena roh ilahi murni Ki-nya didesak dengan lebih ganas. Dia tidak punya rencana untuk berhenti. Saat itu, sejumlah besar energi menyerang ke depan, langsung mengenai Death Sword dan Tousan Deep Sword. Menemani energi adalah dua sinar ungu yang cepat dan keras. Mereka tidak kuat, tetapi kelincahan dan kecepatan mereka lebih unggul dari serangan lainnya. Mereka lebih cepat selangkah, langsung berbenturan dengan tubuh pedang kematian dan pedang seribu dalam. Meskipun tidak dapat sepenuhnya menghentikan kedua pedang, dengan dampak dari balok, kedua pedang yang terbang menuju Su Yurong dalam sekejap, menyimpang dari jalur yang dimaksudkan, dan terbang langsung ke bahu Su Yurong. Su Yurong sekali lagi ditikam dan didorong ke tanah. Sekali lagi, tidak ada bagian vitalnya yang terkena. Kedua pedang itu ditusukkan dengan sudut miring ke lantai di belakangnya, menyebabkan lantai meledak, membentuk dua lubang hitam besar. Gumpalan Ki yang bergejolak, seperti ujung pedang, memancar ke sekeliling. Su Yun mengerutkan kening, dia melihat ke arah sumber dari mana serangan itu dilepaskan, dan melihat 5 atau 6 ahli bergegas ke arahnya, dan yang memimpin mereka adalah Su Dongfang. Adik perempuan, jangan panik, kakak ada di sini untuk menyelamatkanmu. Petik 2. Su Dongfang berteriak, mengikuti di belakangnya adalah 5 orang yang bergegas maju, mendekati Su Yun. Dia tidak dapat berhasil lagi, dan jika dia terus mencoba membunuh, bahkan jika dia berhasil membunuh Su Yurong, dia sendiri tidak akan dapat melarikan diri. Ekspresi Su Yun tenggelam, dengan gerakan tangan kanannya, Tousan Deep Sword terbang keluar, dan tubuhnya melompat ke atas. Melangkah ke tubuh Tousan Deep Sword, dia dengan cepat terbang, dengan Death Sword berputar di sekelilingnya terus-menerus, dia terbang menuju pinggiran area sekte dalam. Mengejar. Setelah melihat ini, salah satu ahli segera berteriak. Pengawal sekte dalam dari mana-mana bergegas keluar di bawah komando orang itu, dan mengejar Su Yun. Tolong semuanya, kamu harus menangkap pembunuh yang mencoba membunuh saudara perempuan aku. Su Dongfang merobek jubah rekannya di sebelahnya, dan dengan cemas menutupi tubuh Su Yurong, dan berteriak, cepat, panggil dokter roh dan beritahu ayahku dengan cepat, suruh dia bergegas dan undang beberapa tetua untuk menyelamatkan saudariku. Su Dongfang berteriak. Ya, pangeran. Orang-orang di samping mengangguk. Mereka berlari dengan tergesa-gesa tanpa ragu-ragu. Su Dongfang memeluk Su Yurong yang pucat di tangannya dan bertanya dengan tergesa-gesa, kakak, apa kabar? Apa kamu baik-baik saja? Kakakmu, aku, baru saja melewati tempat ini dan merasakan Ki, jadi aku datang untuk memeriksanya. Aku tidak pernah berpikir hal seperti itu akan benar-benar terjadi. Kakak datang terlambat. Ini salahku. Aku datang terlambat. Melihatnya, dia menyalahkan dirinya sendiri dan tampak putus asa. Salah. Wajah Su Yurong terpelintir karena rasa sakit, tetapi dia tidak bersimpati. Dari wajahnya yang menyakitkan, dia mengungkapkan tawa ejekan. Dengan suara yang begitu lemah dia berkata, aku. Kekasih. Kakak. Kamu. Berhentilah berakting. Bahkan jika kamu bertingkah seperti ini, tidak mungkin kamu. Kamu akan mengambil benda itu dari aku. Hehe. Sebuah perubahan berkedip di antara tatapan kompleks Su Dongfang tapi ekspresinya tidak banyak berubah. Dia bertanya dengan linglung, kakak, apa yang kamu bicarakan? Su Yurong menutup kedua matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Keringat seukuran mutiara besar menetes dari dahinya.
Kirimkan perintah aku, kamu harus menangkap orang yang mencoba membunuh saudara perempuan aku. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Su Dongfang berbalik dan berkata kepada orang-orang di belakangnya dengan tekad. Namun pria itu, menggigit bibir bawahnya dan berkata, Tuan Dongfang, itu mungkin sulit. Mengapa? Ekspresi Su Dongfang tenggelam, ini adalah keluarga Su. Apa dia masih bisa kabur? Ini, tentu saja dia tidak bisa kabur lagi. Hanya, pria ini tampaknya adalah dewa pedang tanpa batas. Aku mendengar tingkat kultivasinya sangat kuat dan dia bahkan membunuh semua iblis jiwa darah di Akademi Bintang Ungu. Jika kita tidak mengirim para ahli dari gedung utama, kita mungkin tidak bisa menahannya. Tuan Pedang Tanpa Batas. Su Dongfang mendengar dan terkejut, apakah kamu yakin itu dia? Topeng dan aksesorisnya bisa disamarkan, tapi untuk mengendalikan pedang dan membunuh musuh. Aku khawatir hanya Dewa Pedang Tanpa Batas yang bisa melakukannya. Kata orang itu sambil tersenyum pahit. Su Dongfang terdiam setelah mendengarnya. Bantu aku masuk ke dalam rumah, dasar bajingan tak berguna. Saat itu, Su Yurong berteriak ke arah para pelayan di samping. Tidak peduli seberapa lemah suaranya terdengar, itu masih dipenuhi dengan kemarahan. Akankah para pelayan berani memberontak melawan Su Yurong? Mereka bergegas dan dengan hati-hati membawa Su Yurong ke paviliun bersulam. Seseorang membawa obat-obatan yang bermanfaat dan beberapa menggunakan ki mereka untuk membantu Su Yurong pulih hingga 70%. Beruntung bagian-bagian penting tidak terluka. Kalau tidak, itu akan menjadi yang terburuk. Su Dongfang menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum. Su Yurong menatapnya dan berkata, saudaraku, tolong keluar. Tidak bisakah kamu melihat kami tidak berpakaian dengan tepat? Petik 2. Jadi Dongfang terkejut. Dia terdiam. Berpakaian tidak pantas. Mereka tidak hanya berpakaian tidak pantas, mereka benar-benar tidak mengenakan apa-apa. Tetapi dia mendengar dari orang-orang di sini bahwa ada gadis-gadis yang disukai Su Yurong dan biasanya, tidak banyak menahan diri dalam perilaku dan perilaku mereka. Jadi, dia memilih untuk menutup mata. Su Dongfang tidak bertahan. Dia menunggu sebentar dan meninggalkan ruangan dengan pintu tertutup. Su Yurong yang berada di ruangan itu memperhatikan, dan segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik seorang gadis ke sisinya dan menanamkan ciuman secara langsung. Mereka berciuman dengan penuh gairah dengan mulut terbuka dan lidah terjalin. Gadis itu melawan dan berjuang tanpa henti, tetapi para pelayan di sekitarnya dengan cepat menurunkannya untuk mencegahnya melawan. Warna kulit wanita itu semakin tua dan keriput. Kehidupan di tubuhnya semakin lemah dan rambutnya mulai rontok. Dari 20 lebih wanita muda, dia berubah menjadi seorang wanita berusia 50 tahun. Su Yurong melepaskan tangannya dan wanita itu jatuh ke tanah. Dia tidak memiliki banyak kehidupan dalam dirinya lagi. Setelah melakukan ini, kulit Su Yurong jauh lebih baik. Meskipun masih lemah, itu jauh lebih baik daripada jika dibandingkan dengan dia sebelumnya. Bawa dia keluar. Su Yurong menggosok mulutnya, dan berteriak dengan kejam. Ya, nona muda. Sisa gadis pelayan tergagap. Muda, nona muda, lalu besok malam, apakah kita masih akan bertemu Su Yun? Orang di sampingnya bertanya. Tentu saja kita masih bertemu dengannya. Su Yurong terengah-engah. Dia masih lemah. Rasa sakitnya belum berkurang. Meski begitu, dia tetap kuat. Dia sangat gigih. Semua esensi kamu terlalu lemah, kamu tidak bisa memberi aku banyak energi. King Er dan Su Xin Yue semuanya memiliki esensi yang baik. Jika aku dapat menyedot esensi mereka, aku dapat pulih seperti sebelumnya, atau bahkan menjadi lebih kuat. Jangan katakan bahwa aku terluka, sekarang aku terluka, maka aku harus pergi lebih jauh. Ya, nona muda. So. Seperti kilat, dia masuk ke sekte luar tanpa suara. Su Yun mengibaskan orang-orang sekte dalam. Dengan mata ilahi skala surgawi menutupi kinya, mereka tidak dapat menemukan jejaknya bahkan jika mereka menggunakan beberapa jimat pelacak. Setelah kembali ke gubuk, Su Yun segera melepas penyamarannya. Harus dikatakan bahwa kali ini sangat disayangkan. Mengapa Su Dongfang muncul saat itu? Jika dia tidak ada di sana, dia bisa dengan mudah membunuh Su Yurong. Dia mungkin tidak memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Dia tidak tahu apakah Su Yurong akan membatalkannya besok. Jika dia tidak pergi, dia akan kehilangan kesempatannya. Dan jika dia tidak bisa menyelesaikan kekuatan di keluarga Su besok, maka dia tidak akan memiliki kehidupan yang mudah lagi. Sangat cepat, keributan terdengar dari sekte luar yang tenang. Kekacauan di sekte dalam mengejutkan seluruh keluarga Su. Sekte luar, dalam, dan inti keluarga Su dikunci, dan para penjaga sekte dalam mulai menyelidiki. The Great Clan Elder memimpin sekelompok ahli patriark ke sekte luar. Orang-orang sekte luar yang tertidur lelap atau berkultivasi semuanya terkejut oleh keributan itu. Mereka semua berjalan keluar dari gubuk mereka dan menanyakan apa yang terjadi. Permata yang menerangi jalan-jalan sekte luar. Su Yun membuka jendelanya sedikit dan melihat kekacauan di luar. Dia tenggelam dalam pikirannya. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, langit berkilauan dengan cahaya biru. Kemudian, sekelompok orang muncul dari cahaya biru dan mendarat di jalan-jalan sekte luar. Itu adalah tetua klan hebat dan para elit dari patriark. Itu cepat. Su Yun menjadi cemas. Semua orang ini semua sangat berbakat. Akan sulit baginya untuk mengalahkan elit dari patriark.
Dengan begitu banyak elit sekarang, dan dengan tetua klan hebat, dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika mereka bertarung. Dia sudah menghapus semua penyamarannya. Bahkan jika mereka menyelidikinya, dia seharusnya baik-baik saja, kan? Dia berpikir dalam-dalam. Tepat pada saat ini, petugas sekte luar berlari buru-buru ke sisi tetua klan besar. Dia mengangguk dan membisikkan sesuatu. Sederet orang kemudian melihat ke atas dan mulai berbaris ke arahnya. 130 kamu terlalu lambat, subscribe Penatua. Ekspresi Su Yun berantakan. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cemas mengeluarkan mata ilahi skala surgawi dari matanya dan menyembunyikannya di cincin penyimpanannya. Dengan cepat, beberapa orang berjalan mendekat, sementara dia duduk bersila di sofa tempat tidurnya, dan mengambil posisi meditasi yang pulih. Tok 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 tok. Saat itu, ketukan di pintu terdengar. Su Yun, cepat dan buka pintunya. Cepat buka pintunya. Penatua klan hebat ada di sini. Cepat dan keluar untuk memberi hormat. Suara petugas laki-laki tua, namun licik dari sekte luar terdengar. Su Yun membuka matanya, turun dari tempat tidurnya, dan membuka pintu. Hai, mengapa kamu begitu lambat? Jika kamu mengabaikan tetua klan yang hebat maka kamu akan melihat apa yang akan kamu hadapi. Petugas sekte luar menatapnya dan mendengus dengan kata-katanya yang arogan. Segera setelah itu, dia berbalik dan membungkuk saat dia bergegas ke tetua klan yang hebat dan tersenyum. Tetua klan yang hebat, ini Su Yun. Di belakangnya, tetua klan besar, serta elit rumah utama, berdiri dalam jumlah besar. Melihat bahwa tetua klan besar sedang menatapnya dengan mengesankan, dia melihat sekeliling. Setelah itu dia langsung masuk ke dalam rumah, dan mengamati keadaan sekitar. Su Yun bertindak seperti dia bingung, tetapi hatinya benar-benar terentang. Satu tangannya diam-diam menyentuh cincin penyimpanannya, jika ada yang salah, dia harus melakukan pencegahan. Su Yun. Tepat pada saat ini, tetua klan besar tiba-tiba memanggil. Su Yun menangkupkan tinjunya dengan tangannya yang lain, perintah apa yang diberikan oleh tetua klan besar untukku. Tetua klan besar berbalik dan menatapnya, malam ini. Apakah kamu pergi keluar? Penatua klan hebat, mengapa kamu menanyakan itu? Selama malam ini, Su Yun ada di sini berlatih tanpa henti, dia tidak pernah keluar. Wajah Su Yun tampak bingung, dan bertanya, Penatua klan hebat, apa yang terjadi? Tetua klan hebat tidak menjawab, hanya matanya yang memiliki sinar cahaya yang berkedip-kedip, dengan penuh perhatian mengukur Su Yun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya, dan berbalik untuk pergi. Ai, tetua klan hebat. Petugas itu bingung, dan segera mengikuti di belakang. Dia pergi begitu saja tanpa mengatakan apa-apa. Su Yun tidak mengerti, tetapi dia sekali lagi menangkupkan tinjunya di tangannya yang lain. Tetua klan hebat, hati-hati. Satu barisan orang berhamburan keluar dari rumah kecil mereka. Hanya setelah melihat kelompok itu berjalan jauh, Su Yun akhirnya rileks dan menghembuskan napas. Dengan manual pedang tanpa batas untuk menekan bayangan sprite dan ki kristal surgawi, tetua klan besar tidak akan bisa merasakannya. Syukurlah dia berhasil melepas mata ilahi skala surgawi tepat waktu. Jika tetua klan besar mempelajari kinya dan menyadari bahwa dia tidak dapat merasakannya, dia akan curiga. Saat ini, penampilannya tepat. Dia tidak akan menduga dirinya memiliki kemampuan untuk membunuh Su Yurong. Su Yun menutup pintu ketika tetua klan besar dan yang lainnya pergi. Dia kemudian terus berkultivasi. Selama sekitar 2 jam, keributan yang disebabkan di sekte luar perlahan-lahan mereda. Su Yun tidak peduli. Dia tidak meninggalkan bukti apapun sebelumnya dan percaya mereka tidak akan mencurigainya. Tetapi satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah jika keluarga Su akan mulai mencurigai identitas Limitless. Mengapa Tuan Pedang Tanpa Batas tiba-tiba muncul di keluarga Su? Mengapa dia ingin menyerang Su Yurong? Dan yang tak kalah pentingnya, mereka mungkin menghubungkan murid-murid keluarga Su dengan Limitless. Selain itu, ketika dia mendapatkan Spirites Shadow, wanita itu pernah berkata bahwa dia sudah mengirim 2 orang untuk menyusup ke keluarga Su untuk mencari keberadaan Limitless. Kekacauan malam ini hanya akan mengkonfirmasi keyakinan mereka bahwa Limitless ada di keluarga Su. Setelah malam ini, dia akan memiliki masalah yang tak ada habisnya. Dia harus meninggalkan keluarga Su sesegera mungkin. Hari kedua, Su Yun mengolah teknik pedang badai seperti biasa. Tentu saja, saat dia melatih pedangnya, dia menggunakan mata ilahi skala surgawi untuk mencari mata-mata di sekitarnya. Jika ada mata-mata dari patriark atau orang lain, dia hanya bisa berpindah lokasi untuk berlatih. Riak pedang kejam Ki muncul saat Su Yun mengacungkan Tousan Deep Sword. Ki tajam mengelilinginya. Dia belum menguasai teknik pedang badai. Ketika dia menggunakan pedang pengendali Limitless Sword manual untuk mengaktifkan teknik pedang badai, kekuatannya tidak cukup kuat. Su Yun hanya bisa menggerakkannya secara manual. Poin kunci pertama adalah jalur Profound Spirit Ki. Dia menstabilkan tubuhnya dan melepaskan Ki di tubuhnya. Karakteristik ilahi murni dari roh mendalam Ki-nya mulai membentuk garis yang menutupi dirinya. Persimpangan itu berantakan dan rumit. Bajingan, teknik pedang badai tidak terlihat. Sama seperti angin, ia tidak dapat ditangkap. Kamu tidak harus memperbaiki pola ini. Track Ki diatur sesuai dengan titik lemah musuh. Jangan berpikir bahwa riak badai itu besar dan tidak perlu ada kekurangan untuk ditangkap. Itu benar-benar bodoh.
Teknik pedang sekte pedang tanpa batas berbicara tentang memberikan segalanya, tanpa menghemat energi. Bahkan jika musuhmu lebih lemah darimu, kamu tidak boleh lengah. Penatua pedang mulai menjelaskan. Pertama, pengaturan jalur ki teknik pedang badai dipandu oleh musuh yang kamu hadapi. Itu tidak diatur tanpa cara apapun. Tinggi musuh kamu, lokasi jantung, kepala, dan tubuh bagian bawahnya semuanya ditangkap dengan tepat sebelum jalur ki dibangun dengan cepat. Kemudian seperti yang diperintahkan pedang, pedang itu akan bergerak maju. Su Yun mendengar dan mengangguk dengan serius. Kedua matanya fokus dan mulai mengatur. Dalam benaknya, dia membayangkan musuh. Itu tidak lain adalah jiwa darah. Dia menatap tubuh jiwa darah imajiner dan mengangkat tangannya ke atas. Semua pori-porinya mengeluarkan ki roh ilahi murni yang kuat dan ganas. Saat esensi rohnya terbuka, saluran ki-nya bergerak dengan penuh semangat. Dalam beberapa napas, trek terbentuk. Semua mengarah ke titik lemah jiwa darah. Lambat, terlalu lambat. Penatua pedang berkata dengan lembut, yang bagus itu bisa terbentuk hanya dengan pikiran. Kamu terlalu lambat. Su Yun tidak senang. Dia menghapus jejak ki dan memulai yang baru. Terlalu lambat. Hapus, dan atur lagi. Masih terlalu lambat. Hapus, dan atur lagi. Bajingan, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Hapus, dan atur lagi. Mungkin sebaiknya aku tidak menyerahkan teknik pedang ini padamu. Kekuatanmu saat ini masih belum cukup tinggi. Hapus, dan atur lagi. Su Yun mengulanginya lagi dan lagi sampai matahari terbenam. Dia berkeringat banyak dan terengah-engah. Setengah dari profound spirit ki-nya habis, tetapi kecepatan pengaturan trek lebih cepat, tetapi dia masih membutuhkan waktu untuk bernafas. Baiklah, jika kamu bisa bertahan dan melewati ini, tidak sulit untuk menyelesaikannya, tetapi kamu perlu memahami mengapa aku begitu anal tentang kecepatan pengaturan jalur ki. Itu karena, selama pertempuran, musuh kamu akan bergerak terus-menerus. Ki kamu juga akan bergerak bersamanya. Jika kamu mengatur trek ki terlalu lambat, kamu tidak akan bisa mengejar ritme musuh kamu. Dengan demikian, teknik pedang ini tidak berguna. Memahami. Senior, bimbinganmu diperhatikan. Su Yun terengah-engah, menyeka keringat di dahinya dan berkata, Su Yun mengerti. Mari kita akhiri latihanmu di sini. Pergi dan kembangkan ki-mu. Dengan itu, tetua pedang kembali ke manual pedang tanpa batasnya. Su Yun mengeluarkan 3 pil ki dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Kemudian dia bermeditasi selama setengah jam untuk mencerna semua pil ki. Setelah itu selesai, dia bangkit dan kembali ke gubuk. Ketika dia kembali ke gubuk, dia memulihkan ki roh ilahi murni di seluruh tubuhnya. Ada beberapa cara untuk mengolah ki. Pertama, adalah untuk terus menghasutnya selama pertempuran dan memaksa esensi roh untuk mengaktifkan ki roh yang mendalam. Saluran ki akan menjadi lebih lebar dan lebih tebal dengan ki roh mendalam. Ini dianggap sebagai cara bela diri untuk mengolah ki, tetapi karena terlalu sulit, tidak banyak orang yang berlatih dengan cara ini. Cara lain adalah melengkapinya dengan beberapa pil untuk menyehatkan tubuh, sehingga cocok untuk penggunaan ki. Ini dianggap sebagai cara pengetahuan untuk mengolah ki, dan di antara para penggarap roh, ada banyak yang menggunakan teknik ini. Kemudian, mereka akan mencocokkannya dengan teknik mistis untuk meningkatkan kekuatan mereka. Su Yun tidak takut kesulitan. Sebenarnya, ketika dia mengolah teknik mistiknya, dia menggunakan cara bela diri untuk mengolah ki. Ketika dia lelah, dia kemudian menggunakan cara pengetahuan budidaya ki. Karena itu, dia tidak akan membuang waktu. Dengan dukungan batu abadi, bakatnya jauh lebih baik daripada yang lain. Selain itu, dia 2 atau 3 kali lebih pekerja keras daripada orang biasa. Bagaimana kemajuan kultivasinya bisa lambat? Malam ini, Su Yun tidak berani melakukannya secara berlebihan. Bagaimanapun, dia perlu mengkonfirmasi satu hal. Dia bermeditasi, dan tanpa sadar, saat itu hampir jam 11 malam TL, 11 PM 1 AM di masa lalu. Su Yun membuka matanya, menarik napas dalam-dalam, dan menatap bulan di luar. Dia kemudian bangkit dan berjalan keluar. Ada beberapa penjaga sekte dalam berpatroli di luar. Keluarga Su telah bertemu dengan insiden seperti itu berulang kali, jadi mereka harus memperkuat pertahanan mereka. Dan, pintunya tertutup rapat pada malam hari, jadi sulit untuk meninggalkan keluarga Su. Dia melihat ke kiri dan kanannya dengan mata ilahi skala surgawi untuk menentukan kekuatan pertahanan yang dipasang di seluruh keluarga Su. Ketika dia menemukan cacat, dia melarikan diri dari keluarga Su dari situs dan ke gunung yang tidak dikenal di pinggiran keluarga Su. Mendekati gunung, dia mengamati sekelilingnya sebelum dia duduk dan menunggu. Cahaya malam menyinari wajahnya yang pucat. Ditambah dengan keheningan gunung, semuanya tampak menakutkan. Dia tidak tahu apakah Su Yurong akan datang. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia sedang menguji keberuntungannya. Jika dia datang, itu berarti dia tidak curiga bahwa dia adalah limitless. Jika dia tidak datang, karena luka-lukanya, maka dia harus mengubah rencananya. Atau, dia bisa memiliki kecurigaan tentang dia. Tidak peduli situasi apa, dia harus segera bergerak, sebelum dia mengalami mimpi buruk. Gemerincing. Saat itu, serangkaian jingle berdering. Su Yun mengangkat pandangannya untuk melihat beberapa wanita kurus berkulit kuning berjalan di samping kereta mewah. Kereta tampaknya ditarik oleh binatang ungu. Di kereta tergantung 4 lonceng, masing-masing di satu sisi.
Itu tampak luar biasa, dan dari tirai di bagian belakang kereta, dapat dilihat bahwa seorang wanita sedang duduk di dalamnya. Memang, dia datang setelah semua. Su Yun menghela napas lega dan tersenyum licik. Dia berdiri dan berjalan mendekat. Kereta berhenti. Binatang itu mengeluarkan beberapa gerutuan. Seorang wanita abu-abu di samping berjalan cepat dan membuka tirai yang digantung dengan lonceng. Su Yurong yang pucat, rapuh, dan terluka parah muncul di depan Su Yun. Melihat Su Yun yang sedang berjalan, Su Yurong terkejut. Wajahnya tenggelam saat dia berkata, Su Yun, aku datang seperti yang aku janjikan. Di mana mereka? Kenapa hanya ada kamu? Mereka tidak datang. Senyum Su Yun menjadi semakin dingin setiap langkah yang dia ambil mendekati kereta, tangannya perlahan bergerak menuju cincin penyimpanannya. Kamu berani berbohong padaku. Su Yurong mengamuk, jangan berpikir bahwa lukaku akan memberimu kesempatan untuk membunuhku. Ingin membunuhku, aku sangat santai. Begitu dia mengatakan itu, dua baris pelayan dari kiri dan kanan bergegas keluar, mengelilingi Su Yun. Namun, Su Yun tiba-tiba mengeluarkan dua pedang dari cincin penyimpanannya. Tousan Deep Sword yang dengan bangga memamerkan kemampuannya. Dan Death Sword yang jahat dan hitam pekat. Kedua pedang itu muncul, dan mengikuti gerakan lengan Su Yun, langsung terbang ke udara, lurus ke arah Su Yurong. Setelah melihat ini, wajah Su Yurong menjadi sangat pucat, matanya terbuka lebar, jantungnya melompat, dan pikirannya menjadi kosong. Kamu adalah Tuan Pedang Tanpa Batas. Su Yurong berteriak. Sow. Ujung pedang bergegas untuk membunuh, tidak menunggu pertahanan Su Yurong, dan menusuk dan menembus dadanya. Darah segar berceceran di seluruh gerbong. Tubuh Su Yurong berkedut, dia tidak berhasil mengatakan apa-apa, dan langsung mati. Ah! Semua pelayan-pelayan tercengang, mata mereka terkejut saat melihat Su Yurong yang mati. Tiba-tiba, wajah mereka ditutupi dengan ki hitam legam, satu demi satu tampaknya menjadi gila, bergegas ke arahnya dengan niat untuk membunuh. Su Yun menyimpan pedang kembarnya, dan tanpa sopan, dia mulai bertarung dengan pelayan yang tubuh dan jiwanya benar-benar ditundukkan oleh Su Yurong. Semua pelayan-pelayan memiliki ki mereka diserap oleh Su Yurong, dan sangat lamban, bagi mereka untuk mengalahkan Su Yun yang berada di ranah roh menengah tahap ke-7, itu secara alami sederhana, tetapi untuk mengalahkan tanpa batas yang menggunakan seni pedang tanpa batas, tidak mungkin. Menambahkan bahwa Su Yun tiba-tiba melakukan serangan diam-diam dan membunuh Su Yurong, kelompok ini sama sekali bukan tandingannya. Sangat cepat, semua pelayan juga jatuh. Terima kasih sudah subscribe Penatua.